go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Avatar merah tua Dongsuan Huang juga luar biasa, meledak dengan aura pembunuh untuk menghancurkan belenggu berat yang runtuh. Mastiff itu meraung marah, menyerang jantung Dao Dongsuan Huang. Pada saat yang sama, ia menyerang Dongsuan Huang dengan cakar dan giginya yang setajam silet, tanpa menunjukkan rasa takut. Hati Dao Dongsuan Huang sudah bimbang. Di bawah serangan Mastiff, retakan mulai muncul di hati Dao-nya. Pertahanan armor merah dengan cepat terkoyak oleh gigitan Mastiff. Sangkar yang dibentuk oleh hukum lembah darah Su Fang juga menyusut. Pada saat yang sama, hal ini memicu kemauan dan kekuatan lembah darah untuk menghancurkan Dongsuan Huang. Tidak peduli seberapa kuat kemampuannya, sulit baginya untuk melawan kekuatan lembah darah karena kerusakan pada jantung Dao-nya. Ruang aktivitas Dongsuan Huang ditekan dan menyusut terus-menerus, akhirnya tertahan oleh rantai yang meresap ke dalam tubuhnya dengan cepat. Ini adalah keuntungan dari penguasaan Dao pembantaian oleh Su Fang. Dia tidak perlu mengaktifkan kekuatan avatar merahnya, dia bisa mengendalikan kekuatan lembah darah hanya dengan pikirannya, menyebabkan kemampuan avatarnya mengalami perubahan kualitatif. Bahkan ketika dia meninggalkan lembah darah, Su Fang masih bisa menggunakan Dao pembantaian untuk meluncurkan hati Dao yang kuat dan akan menyerang. Kamu semut, beraninya kamu membelenggu yang terkenal ini. Dongsuan Huang terkejut dan marah. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan rasa malu dan marah. Kamu bisa melihatku sebagai seekor semut dan berusaha membunuhku. Kenapa aku tidak bisa membelenggumu? Aku tidak hanya ingin membelenggumu, aku juga ingin membunuhmu. Mata Su Fang bersinar dengan kilau yang kejam dan mendominasi. Dia mengambil ratusan energi pedang pembunuh dan mengubahnya menjadi formasi pedang untuk menyerang, hendak membunuh Dongsuan Huang. Tiba-tiba, kill 11. Sebuah pikiran melompat ke udara, berubah menjadi guntur merah yang meledak. Petir merah yang menyilaukan dan ganas melonjak, menerangi seluruh ruang dan waktu lembah darah. Petir yang mengamuk menghancurkan formasi pedang Su Fang. Kemudian, siluet yang terbentuk dari pemikiran itu dengan cepat memadat menjadi seorang pemuda. Pemuda itu berotot, dengan alis tebal dan mata besar. Rambut pendeknya, panjangnya hanya sekitar 1 inci, tampak seperti jarum baja. Ada tanda petir merah di antara alisnya, memancarkan aura ganas dan mendominasi. Pemuda itu mengangguk pada Su Fang. Yang terkenal ini adalah Dongsuan Lai. Dongsuan berbohong. Su Fang terkejut dan menghentikan serangannya terhadap Dongsuan Glory. Meskipun dia belum pernah melihat Dongsuan Lai sebelumnya, mustahil baginya untuk tidak mendengar nama ini. Para penggarap yang menyaksikan pertempuran dari jauh juga menjadi gempar. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang tak ada habisnya saat mereka melihat sosok itu. Dongsuan Lai adalah paviliun surga jenius pilihan surga di Jiuxuan ini. Dia menduduki peringkat kelima di antara semua murid paviliun surga, kemampuannya jauh melampaui Dongsuan Hui Huang. Selain itu, orang ini memiliki temperamen yang keras dan sangat suka berperang, dia terkenal di seluruh Dongsuan. Siapa sangka dia tiba-tiba turun tangan dan menyelamatkan Dongsuan Hui Huang. Hati Su Fang menjadi dingin. Sambil berpikir, dia memanggil kembali Mastiff yang dimurnikan darah ilahi. Mastiff yang dimurnikan darah ilahi berubah menjadi seberkas cahaya merah darah dan kembali ke pola bintang pembantaian pada pelindung darah. Mata Dongsuan Lai berkedip-kedip dengan kilat merah saat dia mengangguk ke arah Su Fang dan berkata, bantu aku dan biarkan Dongsuan Glory pergi kali ini. Anggap saja aku berhutang budi padamu. Bagaimana dengan itu? Kata-kata Dongsuan Lai langsung menimbulkan keributan. Identitas dan kemampuan seperti apa yang dia miliki? Dikabarkan bahwa orang ini memiliki temperamen yang berapi-api dan akan menyerang jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Sekarang dia memohon pada Dongsuan Hui Huang, dia sebenarnya sangat sopan kepada Su Fang. Dongsuan Hui Huang merasa sangat terhina. Dia berteriak dengan keras, saudara senior Dongsuan Lai, saya, Dongsuan Hui Huang, lebih baik mati daripada Anda memohon kepada saya. Bayangan yang terbentuk oleh pikiran Dongsuan Lai menatap Dongsuan Hui Huang yang terbelenggu dan menyeringai. Dongsuan Hui Huang, menurutmu apakah aku di sini untuk menyelamatkanmu? Dongsuan Hui Huang tercengang. Dongsuan Lai, apa maksudmu? Su Fang juga bingung, tidak mengerti maksud Dongsuan Lai. Petir menyambar di mata bayangan Dongsuan Lai. Tatapannya melewati Su Fang dan kontestan lainnya sebelum melihat Dongsuan Hui Huang. Apa tujuan dari jenius terpilih Jiuxuan kali ini? Dongsuan Hui Huang menjawab, suku-suku asing telah masuk ke dunia ras iblis dan mengancam alam dewa Jiuxuan. Tujuan dari jenius terpilih dari alam dewa Jiuxuan kali ini adalah untuk memilih para jenius yang tiada taranya untuk menghadapi bencana suku asing di masa depan. Saya mengerti sekarang. Kakak senior Lai, Anda di sini untuk menyelamatkan saya karena Anda tidak ingin alam dewa Dongsuan dan umat manusia kehilangan kejeniusannya. Dongsuan Lai mendengus. Dongsuan Hui Huang, oh Dongsuan Hui Huang, kamu benar-benar sombong. Kamu masih dianggap jenius terbaik di Dongsuan. Kamu tidak jauh dari biasa-biasa saja di mata seluruh umat manusia, tetapi kamu tidak jauh dari itu. Titik. Hidup dan matimu adalah kekayaanmu sendiri. Aku di sini bukan untuk menyelamatkanmu,
tapi untuk menyelamatkan Su Fang. Selamatkan Su Fang. Su Fang dan Dongsuan Hui Huang bingung. Su Fang telah memberikan kontribusi besar dalam menyelamatkan Dongsuan, dan dia juga memiliki laba-laba keberuntungan. Sekarang, dengan basis budidayanya sebagai Dao Lord, dia telah menerima gelar kehormatan penguasa sanguinitas. Kekayaan, bakat, dan kekuatan seperti itu adalah jauh lebih unggul dari kejayaan Dongsuan. Wajah Dongsuan Hui Huang memucat mendengar kata-kata Dongsuan Lai, matanya dipenuhi tantangan. Dongsuan Lai memahami pikiran Dongsuan Hui Huang dan berteriak, bukan hanya saya yang berpikir demikian. Kakak senior Qianyang dan kakak muda Qing Yue juga berpikir begitu. Tubuh Dongsuan Hui Huang gemetar. Dongsuan Lai melanjutkan, aku di sini karena Su Fang akan mendapat masalah besar jika dia membunuhmu. Dia bahkan tidak akan bisa berpartisipasi di final Blood Valley. Saya tidak ingin umat manusia yang begitu jenius dikuburkan. Itu sebabnya aku di sini untuk memohon padamu. Aku di sini bukan untuk menyelamatkanmu. Banyak kontestan di kejauhan terkejut dan terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa 3 murid teratas Paviliun Dongsuan akan memiliki opini yang begitu tinggi terhadap Su Fang. Celepuk. Hati Dao Dongsuan Hui Huang terasa seperti dipukul oleh palu yang berat. Retakan yang tak terdengar di hati daunnya saat retakan itu dengan cepat menyebar ke seluruh jantungnya. Dongsuan Hui Huang, bakatmu tidak buruk tetapi hati daomu sedikit kurang. Jika kamu dapat menggunakan kesempatan ini untuk membangun kembali hati daomu, mungkin ini adalah kesempatan bagimu untuk melampauiku di masa depan. Hanya itu yang ingin saya katakan. Terserah Anda apakah Anda ingin mendengarkan atau tidak. Dongsuan Lai melambaikan tangannya dan menyapu aura ilahi yang menyelimuti Dongsuan Hui Huang sebelum dia pergi. Kemudian, Dongsuan Lai memandang Su Fang dan tersenyum. Kamu lumayan, Nak. Sebenarnya aku di sini karena aku egois. Aku harap kamu bisa tumbuh secepat mungkin. Kalau begitu, aku akan punya lawan. Meskipun kamu sudah dipromosikan menjadi penguasa sanguinitas, kamu masih belum memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Menjadi tak terkalahkan juga merupakan semacam kesepian. Dongsuan Lai menghela nafas. Setelah itu, sosoknya berubah menjadi sambaran petir berwarna merah darah dan menghilang ke dalam ketiadaan. Su Fang tercengang. Dia tidak menyangka ketiga murid hebat Paviliun Dongsuan telah mengawasinya selama ini. Dia tidak menyangka Dongsuan Lai yang jenius dan legendaris menjadi orang yang aneh. Kesan dia terhadap murid-murid Paviliun Dongsuan telah berubah. Seperti Gu Tianqi, visi Dongsuan Lai tidak terbatas pada domain ilahi Dongsuan, tetapi seluruh umat manusia Jiuxuan. Ketika penglihatan seseorang lebih tinggi, hatinya secara alami akan lebih luas. Tentu saja, pencapaian seseorang dalam jalur kultivasi akan lebih mengejutkan lagi. Bakat Dongsuan Hui Huang dan Dongsuan Jun sangat luar biasa. Kemampuan Dongsuan Hui Huang bahkan jauh lebih tinggi daripada Gu Tianqi, tetapi pencapaian Gu Tianqi pasti akan melampaui kemampuannya di masa depan. Ini semua berkat Dongsuan Lai. Kalau tidak, jika aku benar-benar membunuh Dongsuan Hui Huang di depan semua orang, itu akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. Setidaknya, aku tidak akan bisa memantapkan diriku di domain Dongsuan Divine. Kemunduran Dongsuan Hui Huang kali ini bisa dianggap sebagai pembalasan. Jika dia terus menggangguku di masa depan. Saat aku menjadi Dao Lord, aku tidak akan takut bahkan jika aku kehilangan bantuan dari lingkungan lembah darah. Tidak akan lama lagi aku akan menginjak kepalanya dan melampauinya dalam satu gerakan. Rasa dominasi dan kebanggaan tumbuh di hati Su Fang. Meskipun dia telah mengalahkan Dongsuan Hui Huang dengan bantuan avatar darah merah dan lingkungan lembah darah, dia telah mengalahkan Dongsuan Hui Huang dengan kekuatannya sendiri. Hal ini memberi Su Fang rasa percaya diri yang kuat. Banyak kontestan yang datang untuk menonton pertunjukan pergi dengan hati yang penuh kejutan. Gu Tianqi mengirim pesan kepada Su Fang dengan jiwanya. Su Fang, saat kita meninggalkan lembah darah, bertarunglah denganku. Su Fang menjawab, baiklah. Aku ingin menyelesaikan masalahmu yang menahanku dengan seni tabuh hebat saat itu. Nak, kamu masih sangat pendendam, Gu Tianqi tertawa terbahak-bahak. Su Fang duduk bersila di tanah dan menelan pil darah merah berpola 9 untuk memulihkan avatar darah merahnya, menunggu akhir kompetisi. Sekarang setelah dia naik menjadi penguasa sanguinitas ilahi dan bahkan Dongsuan Hui Huang telah kembali dengan kekalahan, tidak ada seorang pun di lembah darah yang dapat mengancamnya kecuali 3 murid Paviliun Timur Surgawi lainnya. Bahkan jika ada monster darah yang kuat, mereka hanya akan memberinya poin. Tentu saja, dia tidak perlu khawatir. 100 tahun berlalu dalam sekejap mata. Kekuatan ilahi yang mendistorsi ruang melonjak keluar dari sekeliling, menyelimuti Su Fang di dalamnya. Kemudian, dengan kilatan cahaya merah, sosok Su Fang menghilang tanpa jejak dari lembah darah. Kota tanpa Dao. Cahaya merah tua yang memancarkan aura pembunuh tak berujung tiba-tiba turun, menyelimuti seluruh kota Daoles dalam sekejap. Astaga, astaga. Astaga, astaga, sinar cahaya merah menyala saat sosok-sosok tersapu keluar dari lembah darah. Setelah sekitar setengah jam, semuanya kembali normal. Kompetisi elit terpilih lembah darah Jiuxuan telah berakhir.
Para kontestan yang telah bertahan sampai akhir sebelum dikirim berdiri di udara, melihat ke daftar dewa terpilih di udara. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya di kota Daoles, termasuk para raksasa dari wilayah ilahi mendalam timur, semuanya memperhatikan daftar dewa terpilih. Itu bukan hanya kota Daoles. Dunia mistik, kekuatan, dan bahkan paviliun surgawi dari domain ilahi mendalam timur juga memperhatikan peringkat akhir daftar dewa terpilih. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, daftar dewa terpilih yang besar mulai menyusut perlahan, nama-nama menghilang satu persatu. Daftar dewa terpilih menyusut hingga panjangnya hanya 1.000 kaki, hanya menyisakan 10.000 nama di dalamnya. Setelah hening beberapa saat, gelombang sorakan muncul dari kota Daoles, namun ada juga desahan kekecewaan, dan bahkan ada orang yang menangis kesakitan. 2842. Tempat kelima. Ketika Su Fang melihat peringkatnya, dia terkejut. Dia berharap mendapatkan jumlah poin yang luar biasa setelah melahap Mastiff, tapi dia tidak menyangka hal itu akan dilebih-lebihkan. Tempat kelima, Su Fang sebenarnya berada di urutan kelima. Seorang kontestan yang baru saja keluar dari lembah darah melihat peringkat Su Fang di daftar pilihan Tuhan dan berseru kaget, langsung menarik perhatian banyak kontestan lainnya. Su Fang benar-benar menantang surga. Dia hanya seorang Daolor kelas atas, tapi sebenarnya dia berada di peringkat kelima. Bahkan Gu Tianqi tidak sebaik Su Fang. Dia hanya berada di urutan kedua setelah Dong Xuan Hui Huang. Apa basis budidaya Dong Xuan Hui Huang? Apa basis budidaya Su Fang? Selain itu, jika Dong Xuan Lai tidak menghentikannya di lembah darah, Dong Xuan Hui Huang akan dibunuh oleh Su Fang. Su Fang seharusnya berada di peringkat keempat sekarang, bukan kelima. Jadi bagaimana jika dia adalah murid paviliun surga? Ada Su Fang di antara kita para petani rendahan. Banyak kontestan yang kaget, berseru kaget sebelum terjadi kesibukan diskusi. Suara-suara itu terdengar di telinga Dong Xuan Hui Huang. Dia tanpa ekspresi, tidak senang atau sedih. Dia hanya tampak sedikit pucat. Dia memang seorang jenius yang tiada taranya di Heaven Pavilion. Dong Xuan Hui Huang berhasil menyesuaikan mentalitasnya dalam waktu singkat setelah kemundurannya di lembah darah. Kultivator biasa tidak bisa dibandingkan dengannya. Mata Dong Xuan Jun yang dalam bersinar dengan sedikit kekejaman saat dia berkata dengan marah, aku hanya cukup beruntung mendapatkan peringkat setinggi itu dengan bantuan Mastiff. Dong Xuan Hui Huang memandang Dong Xuan Jun dengan acuh tak acuh dan mendengus dingin. Dong Xuan Jun, jika kamu ingin mendapatkan kembali wajahmu dari Su Fang, kamu dapat menggunakan kekuatanmu sendiri. Menggunakan trik ini untuk memprovokasiku hanya akan merugikanmu. Aku pasti ingin mendapatkan kembali martabatku dari Su Fang, tapi aku tidak akan terpancing olehmu. Setelah jeda, Dong Xuan Hui Huang melanjutkan dengan perlahan. Setelah saya gagal, saya menghabiskan 100 tahun di lembah darah dengan tenang merenung. Saya sudah memikirkan semuanya dengan sangat matang. Ceramah kakak senior Dong Xuan Lai sangat benar. Kegagalan ini disebabkan oleh Su Fang. Meskipun alasan utamanya adalah karena saya ceroboh, hati Dao saya tidak cukup kuat, dan pandangan saya tidak cukup luas. Saya sekarang mengerti mengapa kami diminta untuk mengubah nama keluarga kami menjadi Dong Xuan setelah kami memasuki paviliun surga. Itu karena Guru Daozu mengajari kami untuk seluruh Dong Xuan, untuk umat manusia, dan bukan untuk murid kami manapun untuk mendapatkan kekuasaan, ketenaran, dan kekayaan. Dong Xuan Jun, saya harap Anda juga bisa memahaminya. Dengan itu, Dong Xuan terbang dengan indahnya. Kill 11. Ekspresi Dong Xuan Jun muram, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Kini, Su Fang bisa dikatakan telah melayang ke angkasa. Bahkan Dong Xuan Lai dan dua murid lainnya sangat memikirkan potensinya. Para petinggi paviliun surga pasti akan sangat mementingkan Su Fang. Dong Xuan Jun tidak mungkin menggunakan kekuatan paviliun surga untuk menyingkirkan Su Fang. Dengan tirani Su Fang, begitu dia tahu bahwa Dong Xuan Jun diam-diam telah memerintahkan iblis tua keji untuk menyerang kota Fang Tian, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi. Pada saat itu, bahkan eselon atas paviliun surga Dong Xuan pun sulit melindunginya. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Su Fang. Saat Su Fang hendak kembali ke kediaman kamar dagang, Dong Xuan Zeng terbang ke arahnya. Su Fang berkata dengan dingin, Dong Xuan Zeng, kamu di sini bukan untuk mengingatkanku pada duel 1 juta tahun kemudian, kan? Anda salah paham. Saya tidak bermaksud memprovokasi Anda. Selain itu, saya sekarang mengerti bahwa Anda dan saya tidak berada pada level yang sama. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa saya tidak akan menjadi musuh Anda di masa depan. Dia tidak mengharapkan seseorang yang sombong seperti Dong Xuan Zeng mengakui kekalahan. Namun, Dong Xuan Zeng tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya sekarang. Bahkan kejayaan Dong Xuan telah dikalahkan oleh Su Fang. Dengan kemampuannya, meskipun bakatnya menantang surga, tidak ada peluang baginya untuk melampaui Su Fang. Dong Xuan Zeng kemudian menatap Su Fang dan berbicara dengan bangga, namun, aku, Dong Xuan Zeng, memiliki martabat dan harga diriku sendiri. Bahkan jika aku tahu bahwa aku bukan tandinganmu, aku akan tetap bertarung denganmu jutaan tahun kemudian. Jangan khawatir tentang jiwa kakekmu.
Adikku sudah membuat pengaturan yang tepat. Bukan saja dia tidak menyakitinya, dia bahkan memberinya transformasi yang tak tertandingi. Saya tidak menyangka Dong Xuan Zeng bisa melepaskannya. Prestasi orang ini di masa depan pasti akan melampaui Dong Xuan Jun dan bahkan melampaui kejayaan Dong Xuan. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, hati Su Fang benar-benar tenang. Karena Dong Xuan Rong dan Dong Xuan Zeng berkata demikian, jiwa kakeknya pasti aman dan sehat. Su Fang, tak terkalahkan. Dari kota Daoles, seruan nyaring tiba-tiba terdengar. Su Fang, tak terkalahkan. Awalnya hanya satu orang, namun langsung memicu tsunami sorak-sorai yang mengguncang seluruh kota. Tidak hanya para penggarap wilayah tandus yang tertinggal di surga, bahkan manusia biasa pun bersorak kegirangan. Seluruh tubuh mereka gemetar, dan beberapa bahkan menangis karena kegembiraan. Orang-orang dari wilayah tandus yang ditinggalkan surga ini begitu gembira bukan hanya karena kebangkitan Su Fang yang menantang surga dari wilayah tandus yang tertinggal surga, namun juga karena mereka memiliki identitas yang sama dengan Su Fang, suku budak yang tertinggal surga. Para kultivator dari wilayah tandus yang terbengkalai di surga sangatlah ganas dan jumlah banditnya sama banyaknya dengan jumlah bulu sapi. Namun, mereka merasa rendah diri dengan identitas mereka sebagai suku budak yang tertinggal di surga. Bandit juga memiliki martabat dan berdarah panas. Kebangkitan Su Fang yang menantang surga sekarang, bagaimana mungkin mereka tidak berdarah panas? Bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Mulai sekarang, siapa yang berani menertawakan suku budak yang tertinggal surga karena tidak memiliki kejeniusan? Suku budak yang tertinggal di surga tidak hanya memiliki kejeniusan yang tak tertandingi, tetapi mereka juga melampaui kekuatan super seperti 3 sekte misterius tertinggi dan sekte pedang Luo Xiao, dan bahkan sebagian besar murid paviliun surga. Hal ini saja sudah cukup bagi para penggarap wilayah tandus yang terlantar di surga untuk tetap menegakkan kepala mereka, tidak peduli dunia mistis manapun yang mereka datangi di masa depan. Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah siluet padat di kota Daoles, lalu dengan cepat, dia sampai ke tempat tinggal yang disewa oleh kamar dagang. Selamat kepada Tuan Muda Su Fang karena menduduki peringkat teratas daftar pilihan surgawi. Pemimpin Sekte Daoles, yang telah menunggu di depan kediamannya, menangkupkan tinjunya dan tersenyum pada Su Fang, nadanya penuh dengan sanjungan. Dia adalah seorang ahli tak tertandingi yang telah melampaui pemimpin Sekte Daoles, seorang tokoh terkemuka di seluruh wilayah Heaven Forsaken Baren. Menghadapi seorang kultivator Daolord sekarang seperti menghadapi salah satu raksasa Dong Xuan. Selain pemimpin Sekte Daoles, ada juga seorang tetua berambut putih dari kamar dagang. Auranya bahkan lebih kuat daripada pemimpin Sekte Daoles, dan dia adalah pendukung kamar dagang. Tetua berambut putih itu menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan terkekeh. Tuan Muda Su Fang tinggal di kamar dagang, tapi orang terkenal ini telah berkultivasi dalam pengasingan. Mohon maafkan saya karena tidak bisa bertemu Tuan Muda. Dua raksasa dari wilayah tandus yang tertinggal di surga sangat sopan kepada Su Fang. Xuan Xin, Luo, Gao Tianlei, Huo Tianu, dan Qin Heng, yang baru saja keluar dari lembah darah, sedang menunggu Su Fang di depan kediaman. Mereka memandang Su Fang, mata mereka bersinar karena bangga dan bangga. Satu hal lagi, selamat untuk Tuan Muda Su Fang. Penatua berambut putih dari kamar dagang berkata sambil terkekeh, orang terkenal ini baru saja meminta kamar dagang memeriksa informasinya. Tuan Muda Su Fang sekarang berada di peringkat Tianxuan, dan berada di peringkat 926. Wilayah tandus yang terbengkalai di surga kita tidak pernah menghasilkan seorang jenius yang masuk dalam peringkat Tianxuan dalam sejarah. Tuan Muda Su Fang adalah yang pertama. Pemimpin Sekte Daoles terkejut dan berkata dengan kaget, peringkat Tianxuan. Bahkan di antara murid paviliun surga, tidak banyak yang bisa masuk peringkat Tianxuan di alam Daolord, apalagi di peringkat 1000 teratas. Tuan Muda Su Fang sungguh luar biasa, sangat luar biasa. Su Fang tersenyum tipis, tapi hatinya juga sangat bahagia. Begitu dia keluar dari ruang waktu lembah darah, dia merasakan kekuatan pelindung melekat di sekelilingnya, seolah-olah ada sepasang mata yang mengawasinya setiap saat. Dia telah menyadari bahwa peringkatnya di peringkat Tianxuan telah meningkat pesat, dan dia dilindungi oleh hukum surgawi Jiuxuan, yang memperkuatnya. Peringkat Tianxuan dibagi menjadi peringkat langit, bumi, Xuan, dan Huang. Mampu memasuki peringkat Xuan sudah cukup untuk membuktikan bahwa bakat dan potensi Su Fang dapat menduduki peringkat 10.000 teratas di seluruh alam Dewa Jiuxuan. Hal ini terutama karena dia dipromosikan menjadi Dewa Pembantaian Berdarah dan diakui oleh hukum surgawi Jiuxuan. Oleh karena itu, perubahan peringkat pada peringkat Tianxuan tidak ada hubungannya dengan peringkat dalam kompetisi elit terpilih Jiuxuan. Saya hanya berada di peringkat 1000 teratas dalam peringkat Xuan setelah dipromosikan menjadi Dewa Pembantaian Berdarah. Ini menunjukkan berapa banyak jenius yang ada di alam Dewa Jiuxuan. Saya masih harus bekerja lebih keras. Meskipun Su Fang bahagia di dalam hatinya, dia tidak terlalu bangga. Ekspresi guru Sekte Daoles tiba-tiba menjadi serius, dan dia berkata kepada Su Fang, Tuan Muda Su Fang, ada masalah malang yang perlu diberitahukan kepadamu.
Kemudian dia beralih ke transmisi suara Vital Spirit dan perlahan memberitahu Su Fang tentang monster tua hati hitam dan sekte Raja Hantu yang menyerang kota Square Heaven. Tentu saja, Master Sekte Daoles juga menyebutkan bahwa monster tua hati hitam dan sekte Raja Hantu menyerang kota Square Heaven karena bala bantuan yang tepat waktu dari Sekte Daoles. Monster tua hati hitam, sekte Raja Hantu, beraninya mereka melakukan itu. Aura ganas menyembur keluar dari tubuh Su Fang, menyebabkan hati Dao dari Master Sekte Daoles dan para ahli kamar dagang tiba-tiba bergetar. Ini adalah kekuatan Dewa Pembantaian Berdarah. Hanya aura pembunuhannya saja yang bisa menghalangi para ahli yang melampaui Master Sekte Daoles. Tuan-tuan, saya perlu melakukan perjalanan ke Square Heaven City. Saya tidak akan menemani Anda. Su Fang segera mengeluarkan kapal pelintas langit jiwa persik dan membawa Xuanxin, Luo, dan yang lainnya ke dalam ruang internal kapal berharga itu, lalu melaju keluar dari kota Daoles. Peringkat terakhir turnamen elit terpilih Jiuxuan dengan cepat menyebar ke seluruh alam ilahi Suan Timur, menyebabkan keributan besar. Dongxuan Lai, Dongxuan Qianyang, Dongxuan King Yue, dan Dongxuan Hui Huang berada di 4 besar daftar dewa terpilih. Tidak ada yang terkejut, karena mereka sekali lagi merasakan kedalaman paviliun surga yang tak terduga dan bakat murid-muridnya yang tak tertandingi. Yang menyebabkan keributan itu adalah Su Fang, yang menduduki peringkat kelima. Ini bukan pertama kalinya berbagai dunia dan kekuatan mistik mendengar nama Su Fang. Sebelumnya, Su Fang telah menghentikan invasi suku asing, yang telah mengguncang seluruh alam ilahi Suan Timur. Namun, pada saat itu, sebagian besar kekuatan, termasuk beberapa raksasa yang tiada taranya, mengira Su Fang hanya beruntung karena berhasil menghancurkan gerbang mistik penyeberangan alam dan menggagalkan konspirasi suku asing. Namun, kali ini berbeda. Turnamen elit terpilih Jiuxuan kali ini merupakan pertemuan besar para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah ujian kemampuan sejati, bukan sesuatu yang bisa dibedakan hanya dengan keberuntungan. Kelima dalam daftar dewa terpilih. Selanjutnya, dia telah mengalahkan Dongxuan Hui Huang di Lembah Darah. Peringkat sebenarnya seharusnya berada di urutan keempat. Seorang kultivator dari alam semesta tingkat rendah sebenarnya bisa berdiri bahu-membahu dengan para jenius terbaik di paviliun surga. Bakat seperti itu tidak hanya menakjubkan, tetapi juga menantang surga. 2843. Kota Fangtian. Suara mendesing gelombang. Sebuah kapal harta karun yang panjangnya ribuan kaki muncul dari kehampaan. Itu adalah kapal penyeberangan langit jiwa persik. Suan Bao kelas raja yang diambil dari Ye Feibai benar-benar luar biasa. Setelah Su Fang meninggalkan batas dunia mistik Daoles, dia mengaktifkan kapal penyeberangan langit jiwa persik dan melintasi kehampaan. Hanya butuh setengah jam baginya untuk tiba di luar kota Fangtian. Su Fang, Xuanxin, dan yang lainnya terbang keluar dari kapal penyeberangan langit jiwa persik. Su Fang kemudian menyedot kapal itu ke Istana Dao. Su Fang memandang kota Fangtian. Melihat kotanya masih utuh, Su Fang sedikit lega. Kemudian dia menggunakan inderanya yang luar biasa untuk merasakan situasinya. Dia menemukan bahwa semua bawahannya aman dan sehat. Suan Tiancheng, Master Zuo, dan yang lainnya semuanya tidak terluka. Kota Fangtian bahkan lebih tertib dari sebelumnya. Su Fang merasa sangat lega. Xuanxin. Su Fang mengangguk ke arah Xuanxin, lalu meraih tangannya. Xuanxin tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Su Fang dan terkejut. Su Fang membawa Xuanxin ke langit di atas kota Fangtian dan berkata dengan suara agung, "Aku, Su Fang, kembali." Astaga, astaga. Astaga, sosok-sosok terbang ke luar kota. Ada juga banyak petani dan manusia di kota ini. Mereka semua keluar rumah dan memandang Su Fang di langit dengan ekspresi serius. Salam, Tuan. Suan Tiancheng dan bawahan lainnya yang tetap tinggal untuk menjaga kota Fangtian berlutut di hadapan Su Fang di langit. Banyak pembudidaya dan manusia di kota juga berlutut di tanah. Saya tidak menyangka Su Fang akan membangun kekuatannya sendiri di domain ilahi mendalam timur secepat itu. Lau memandangi kerumunan orang yang berlutut dan hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Datang dan beri hormat pada nyonyamu. Su Fang berkata dengan anggun. Para bawahannya, serta para kultivator dan manusia yang tak terhitung jumlahnya di kota Square Heaven, kembali berlutut di depan Xuanxin dan berteriak, "Salam, Nyonya." Xuanxin tidak tahu harus berbuat apa ketika dia melihat kerumunan seperti semut dan mendengar suara-suara seperti tsunami. Bagaimanapun, dia baru saja melampaui alam semesta tingkat rendah. Sekarang karena begitu banyak Daolord dan Daolord yang bersujud padanya, dia secara alami merasa sulit untuk terbiasa dengannya. Baru sekarang dia mengerti bahwa alasan Su Fang mengumpulkan begitu banyak bawahan bukanlah untuk pamer, tetapi untuk memberitahu semua orang tentang keberadaannya sebagai nyonya. Xuanxin, tidak peduli seberapa tinggi pencapaianku di masa depan, kamu akan selalu menjadi keluargaku dan istriku. Su Fang mengirimkan roh vitalnya ke Xuanxin. Hati Xuanxin dipenuhi kehangatan, dan matanya yang dingin menjadi lembab. Yang disebut sahabat Dao adalah sahabat di jalur kultivasi.
Dengan kultivasi Xuanxin saat ini, dia secara alami tidak memenuhi syarat untuk menjadi pendamping Tao Su Fang. Namun, keluarga dan istri, apapun status atau kekuatannya, tidak akan pernah berubah. Pada saat ini, rasa rendah diri Su Fang saat menghadapi Su Fang benar-benar lenyap. Mereka memasuki Square Heaven City dan tiba di Conference Hall. Su Fang bertanya tentang serangan sesepuh Blackheart dan Sekte Raja Hantu di kota Square Heaven. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Su Fang berkata dengan suara dingin dan malu, Patriark Hati Hitam dan Sekte Raja Hantu berani menyerang kota Square Heaven. Jika tidak ada orang di belakang mereka, mereka tidak akan berani meskipun mereka punya 10 nyali. Xuan Tiancheng berkata, setelah Sekte Raja Hantu gagal menyerang kota surga persegi, mereka mengetahui bahwa Nyonya berada di peringkat kelima dalam daftar ilahi pilihan surgawi. Pemimpin Sekte Raja Hantu membelenggu sesepuh hati hitam dan membawa lebih dari 1000 ahli dari Sekte Raja Hantu ke lapangan Heaven City, mengatakan bahwa mereka ingin bergabung dengan Nyonya. Su Fang tertegun dan kemudian mencibir, pemimpin Sekte Raja Hantu itu adalah orang yang kuat yang tahu bagaimana bertindak sesuai dengan angin. Di mana dia sekarang? Xuan Tiancheng berkata, saya khawatir Sekte Raja Hantu merencanakan sesuatu, jadi saya tidak membiarkan mereka memasuki kota. Pemimpin Sekte Raja Hantu itu telah tinggal di luar kota Square Heaven dengan patuh. Saat mereka berbicara, seorang bawahan datang untuk melaporkan bahwa pemimpin Sekte Raja Hantu telah membawa lebih dari 1000 ahli Sekte Raja Hantu untuk berlutut dan memohon pengampunan di luar kota. Su Fang membawa Qin Heng, Xuan Tiancheng dan ahli lainnya ke luar kota. Pemimpin Sekte Raja Hantu menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Su Fang, saya dihasut oleh sesepuh hati hitam untuk menyerang kota Square Heaven. Saya di sini untuk memohon pengampunan dari Su Fangda. Ribuan ahli Sekte Raja Hantu di belakangnya semuanya berdiri tegak, memancarkan aura pembunuh yang pekat dan ganas. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, kamu pertama kali menyerang kota Square Heaven dan mengetahui bahwa aku menduduki peringkat teratas dalam daftar dewa pilihan surgawi. Itu sebabnya kamu datang untuk memohon pengampunan. Namun, Anda dan bawahan Anda mengatakan bahwa Anda ingin saya menghukum Anda, tetapi Anda masing-masing sombong dan sulit diatur. Kamu ingin menunjukkan kekuatanmu kepadaku agar aku takut dan tidak berani membunuhmu. Apakah saya benar? Pemimpin Sekte Raja Hantu berkata, saya tidak berani. Qin Heng mencibir, jika Tuan ingin membunuh kalian semua, itu semudah mengangkat satu jari. Apakah menurut Anda Master hanya berada di peringkat kelima dalam daftar ilahi pilihan surgawi? Di Lembah Darah, Master mengalahkan Dongxuan Hui Huang, jenius terbaik di Paviliun Dongxuan. Jika bukan karena permohonan Dongxuan Lai, Tuan akan membunuhnya. Kalian sekelompok massa, apakah kalian lebih kuat dari Dongxuan Hui Huang? Mengalahkan Dongxuan Hui Huang. Ekspresi pemimpin Sekte Raja Hantu langsung berubah. Para kultivator biasa tidak mengetahui siapa Dongxuan Hui Huang, namun pemimpin Sekte Raja Hantu ini adalah seorang ahli yang mendominasi Heaven Forsaken Wastelen. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui nama Dongxuan Hui Huang? Orang rendahan ini tahu kesalahannya. Tolong hukum aku, orang-orang Su Fangda. Pemimpin Sekte Raja Hantu dengan cepat berlutut dan bersujud kepada Su Fang. Lebih dari 1000 ahli dari Sekte Raja Hantu mengikutinya dan bersujud dengan keras di tanah, seperti gempa bumi. Su Fang bertanya, di mana Patriark Blackheart? Pemimpin Sekte Raja Hantu melepaskan Patriark Hati Hitam yang terbelenggu dan ditangkap oleh Su Fang di udara. Setelah pencarian jiwa, alis Su Fang terangkat seperti pedang. Dongxuan Jun, aku tidak menyangka itu adalah Dongxuan Jun, badut itu lagi. Segera setelah itu, bola api yang terbentuk dari energi yang mendalam menyapu dari tengah telapak tangannya, menyelimuti tubuh monster tua Heixin dan membakarnya. Segera, dia terbakar menjadi abu. Melihat betapa kejamnya Su Fang, pemimpin Sekte Raja Hantu dan para ahlinya gemetar. Su Fang berkata dengan dingin, aku akan memberimu dua pilihan dari Sekte Raja Hantu. Kamu harus tunduk padaku dan menjadi budakku, atau Sekte Raja Hantu akan lenyap dan tak seorang pun di antara kalian yang akan bertahan. Pemimpin Sekte Raja Hantu datang ke Square Sky City mengharapkan hasil seperti itu dan telah membuat keputusan di dalam hatinya. Dia segera berkata, Sekte Raja Hantu bersedia tunduk pada Su Fangda. Aturan apa yang kamu miliki di bawah komandoku? Seseorang akan mengikutimu selanjutnya, jadi aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Su Fang menanam benih yang dibelenggu ke dalam istana Dao dan tubuh fisik pemimpin Sekte Raja Hantu dan lebih dari 1000 ahli. Setelah berurusan dengan Sekte Raja Hantu, dia hendak kembali ke kota ketika sebuah kapal harta karun terbang. Ternyata banyak pembudidaya dari dunia mistik Luo Api bergegas dari kota Wudao untuk mengunjungi Su Fang. Kemudian, Xuan Bao terbang tiba di Square Sky City satu demi satu. Terutama para raksasa dari berbagai dunia dan kekuatan mistik yang datang untuk memberi selamat kepada Su Fang. Dalam beberapa hari berikutnya, semakin banyak ahli datang ke Square Sky City. Bahkan kekuatan super seperti 3 sekte misterius tertinggi dan sekte pedang Luo Xiao mengirim utusan ke Square Sky City meskipun eselon atas tidak muncul. Untuk sementara waktu, Square Sky City sama sibuknya dengan pasar.
Para ahli di bawah Su Fang semuanya sangat sibuk, tetapi mereka semua sangat bersemangat. Bahkan sangat sulit untuk melihat para raksasa yang datang ke Square Sky City. Mereka harus pamer di depan orang lain dalam waktu yang lama. Sekarang, para raksasa ini, termasuk beberapa penguasa dunia mistik dan tetua kekuatan besar, semuanya sangat sopan kepada bawahan Su Fang. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Su Fang tidak bisa menolak para ahli yang datang untuk memberi selamat kepada mereka, jadi dia secara pribadi keluar untuk menghibur mereka. Untungnya para ahli ini tidak datang dengan tangan kosong, sehingga usaha Su Fang tidak sia-sia. Dia juga mendapat banyak keuntungan. Setelah 3 bulan sibuk, Square Sky City akhirnya sedikit tenang. Su Fang mulai berurusan dengan Pang Clan. Dia telah berjanji kepada leluhur klan Pang bahwa dia akan membantu klan Pang bangkit kembali, jadi tentu saja dia harus menepati janjinya. Kebetulan nenek moyang dan leluhur dunia mistik Luo Api semuanya hadir, kecuali klan Xuan. Pada akhirnya, 9 keluarga dunia mistik Luo Api sepakat bahwa klan Pang akan kembali ke dunia mistik Luo Api, dan kemudian mengusir klan Xuan dari dunia mistik Luo Api. Segala sesuatu yang ada di klan Xuan akan menjadi milik klan Pang. Kill 11. Tidak hanya itu. Di masa depan, dunia mistik Luo Api akan dikendalikan oleh klan Chen dan klan Pang, yang setara dengan mengambil setengah dari kekuatan klan Chen. Klan Chen tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan menerimanya. Ketika Su Fang berada di dunia mistik Luo Api dan memasuki gua keberuntungan surgawi, para ahli klan Chen berkolusi dengan Feng Zhenhua dan Ling Xingang, hampir menyebabkan Su Fang mati di gua keberuntungan surgawi. Saat ini, jika Su Fang ingin membalas dendam, bahkan jika klan Chen tidak dimusnahkan, mereka akan menderita kerugian besar. Lupakan tentang mempertahankan posisi mereka sebagai Realm Master, akan sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat terus bertahan di dunia mistik Luo Api. Tidak peduli betapa kerasnya kondisinya, nenek moyang klan Chen tidak punya pilihan selain menerimanya. Siapa yang menyuruh Su Fang menjadi begitu terkenal dan berkuasa sekarang? Prestasinya di masa depan tidak terbatas. Klan Chen tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Kehilangan sebagian keuntungannya lebih baik daripada diusir dari dunia mistik Luo Api seperti klan Xuan. Faktanya, niat awal Su Fang adalah untuk langsung mengambil posisi klan Chen sebagai Realm Master dan membiarkan klan Pang menggantikannya. Kemudian, dia akan membiarkan bawahannya menyusup ke dunia mistik Luo Api dan mengendalikannya. Kemudian, ketika dia menganggap bahwa klan Pang telah menderita kerugian besar dan tidak dapat mengambil alih dunia mistik, dia hanya dapat membuat rencana secara perlahan. Kali ini, klan Pang bisa dikatakan telah membuka lembaran baru. Tentu saja, seluruh klan Pang berterima kasih kepada Su Fang. Nona Pang bahkan ingin membalasnya dengan tubuhnya, namun sayangnya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berduaan dengan Su Fang. Tentu saja, dia tidak memiliki kesempatan untuk membalasnya dengan tubuhnya. Selanjutnya, saatnya mempersiapkan final lembah darah. Su Fang mulai bersiap untuk final. Final lembah darah jauh lebih kejam daripada kompetisi elit. Ketika saatnya tiba, lembah darah akan terhubung dengan tempat pelatihan alam ilahi lainnya. Lawan yang akan mereka hadapi tidak hanya para jenius dari alam ilahi mendalam timur, tetapi juga para jenius tak tertandingi dari alam ilahi lainnya. Bahkan akan ada ahli ras monster yang akan memasuki lembah darah. Ada 10.000 tahun sebelum dimulainya final bagi para peserta untuk pulih. Saya dapat menggunakan waktu ini untuk menerobos ke puncak alam Dao Lord atas dan menjadi Dao Lord. Kultivasi adalah kelemahan terbesar Su Fang saat ini. Sebagian besar dari mereka yang bisa memasuki final adalah Dao Lord, dan tidak ada kekurangan Dao Lord puncak. Dan ini hanya yang terlihat di permukaan. Di antara para jenius yang masuk final, siapa di antara mereka yang tidak memiliki banyak keberuntungan dan peluang? 2844. Agar tidak diganggu, Su Fang telah meninggalkan kota Fangtian dan mengarahkan bahtera penyeberangan langit jiwa persik ke kehampaan yang kacau jauh dari dunia mistik. Kapal penyeberangan langit jiwa persik sebenarnya adalah tempat tinggal gua bergerak. Ada berbagai macam ruangan tenang yang khusus disiapkan untuk budidaya. Ada juga ruang di dalam bahtera yang memiliki formasi krono. Berkultivasi selama 50 tahun dalam formasi hanyalah 1 tahun di dunia luar, sama seperti tempat tinggal yang disewa Su Fang di kamar dagang. Namun, mempertahankan pengoperasian tabut penyeberangan langit jiwa persik dan formasi krono membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Bahkan dengan kekayaan Su Fang saat ini, dia tidak mampu membelinya. Su Fang berusaha sekuat tenaga untuk naik. Su Fang telah meninggalkan kota Fangtian dan memasuki kekacauan untuk naik sebagai Dao Lord karena saran Daosu. Adapun alasannya, Daosu tidak menjelaskan lebih lanjut. Su Fang secara alami menuruti kata-kata si Suan Daosu. Membiarkan tabut penyeberangan langit jiwa persik mengapung dalam kekacauan, Su Fang duduk bersila dalam formasi dan mulai bersiap untuk berkultivasi selama jangka waktu tertentu sebelum mencoba untuk naik ke alam Dao Lord. Tiba-tiba, Su Fang. Sebuah pemikiran benar-benar menembus batas kuat yang mengelilingi tabut penyeberangan langit jiwa persik dan memasuki formasi krono. Pikiran itu kemudian berubah menjadi siluet.
Itu adalah ahli paviliun surga Tuo Qianji, yang memimpin Jiuxuan Dongxuan. Siapa sangka Tuo Qianji masih bisa menemukan Su Fang ketika dia berada begitu jauh dari dunia mistik. Kemampuannya sungguh tak terduga. Su Fang segera berdiri dan menangkupkan tinjunya, Tuan. Sepertinya kamu berencana untuk naik ke alam Daolord. Siluet yang terbentuk dari pikiran Tuo Qianji mengangguk ke arah Su Fang, sikapnya sangat ramah. Ya, jawab Su Fang. Tuo Qianji berkata, kamu bisa memukau dunia dengan basis budidaya Daolordmu. Ketika kamu naik menjadi Daolord, kamu pasti akan mampu bersaing dengan para jenius dari domain dewa lainnya di final mendatang dan membawa kejayaan bagi Dongxuan. Setelah menyemangati Su Fang, Tuo Qianji melanjutkan, saya tahu bahwa dendam antara Anda dan Dongxuan Huihuang, Dongxuan Jun, dan murid paviliun surga lainnya sangat dalam. Para jenius hanya dapat melatih satu sama lain dengan bersaing satu sama lain. Oleh karena itu, paviliun surga akan melakukannya tidak menghentikan persaingan antara kalian berdua. Para petinggi paviliun surga juga tidak akan menghentikannya, mereka juga tidak akan menggunakan kekuatan paviliun surga untuk menekanmu. Saya harap Anda mengerti. Ternyata Tuo Qianji datang ke sini untuk menyampaikan niat baiknya kepada Su Fang. Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata, saya mengerti. Final 10.000 tahun kemudian akan jauh lebih berbahaya daripada kompetisi elit karena partisipasi para jenius dari ahli alam dewa dan klan monster lainnya. Kamu harus berhati-hati. Ya, terima kasih atas pengingatmu. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa di final, klan Ye akan mengirim seorang jenius tak tertandingi dari Zhongxuan ke Lembah Darah. Target mereka adalah Anda. Su Fang bingung. Untuk saya, Ye Feibai mati di tangan monster darah. Mengapa klan Ye mencariku? Ye Feibai memang mati di tangan monster darah. Klan Ye telah mengirim orang ke Dongxuan sebelumnya, dan paviliun surga telah memberi mereka jawaban yang sama. Namun, jika tidak salah, kapal feri penyeberangan langit jiwa persik ini adalah Suan Bao milik Ye Feibai. Para ahli yang menyertai Ye Feibai semuanya mati di tangan Anda. Juga, apakah Ye Feibai benar-benar mati di mulut monster darah? Su Fang tertawa canggung. Feri penyeberangan langit jiwa persik yang dia gunakan saat ini adalah Suan Bao tertinggi milik Ye Feibai. Adapun bawahan Ye Feibai, meskipun mereka tidak mati, mereka tidak ada bedanya dengan mati. Mereka semua telah menjadi babi darah bagi Su Fang untuk memulihkan hidupnya dan meningkatkan basis budidayanya. Adapun Ye Feibai sendiri, meskipun Su Fang tidak membunuhnya secara pribadi, Su Fang lah yang merencanakan agar dia ditelan oleh mastif yang berlumuran darah. Bahkan jika Su Fang telah mengganggu wahyu surga, dengan kemampuan Tuo Qianji dan kemauan lembah darah, tidak sulit untuk menemukan pelaku sebenarnya. Tuo Qianji jelas mengetahui kebenaran masalah ini, tapi dia tidak mengungkapkannya. Dia ingin membantu Su Fang. Bayangan yang terbentuk oleh pikiran Tuo Qianji menatap Su Fang. Paviliun surga telah memblokir pertanyaan dari petinggi klan Ye untukmu. Jika kamu bertemu dengan para jenius klan Ye di final, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Terima kasih Pak. Su Fang menangkupkan tinjunya sebagai rasa terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Para petinggi paviliun surga dan bahkan Lord Daozu tidak akan lupa bahwa kamu menghentikan invasi Dongxuan oleh suku-suku asing. Saat Tuo Qianji mengangguk, bayangan itu berubah menjadi seberkas cahaya ilahi dan menghilang dari dunia luar. Ruang dalam formasi. Su Fang menenangkan dirinya dan melahap pil obat dan benda spiritual, serta kehidupan dan basis budidaya, babi darah. Pada saat yang sama, dia mengembangkan kitab suci janji Jiuxuan dan mencoba yang terbaik untuk menerobos ke ranah guru Daois. Saat Su Fang sedang mengasingkan diri, di kehampaan yang jauh dari pesawat penyeberangan langit jiwa persik, sebuah siluet berdiri di udara. Cahaya darah melonjak di matanya, dan kapal penyeberangan langit jiwa persik terpantul di matanya. Penglihatannya yang luar biasa memungkinkan dia untuk melihat kapal penyeberangan langit jiwa persik dengan jelas. Ling Xingchen. Tanpa diduga, Ling Xingchen juga mengalami kekacauan. Jelas sekali, dia di sini bukan untuk melihat-lihat, tetapi datang untuk Su Fang. Su Fang? Oh Su Fang, jika kamu tetap tinggal di dunia mistik dengan patuh dan mendapat perlindungan hukum surgawi Jiuxuan, aku harus waspada. Sekarang kamu telah sampai pada kekacauan, kamu mendekati kematian. Dari kelihatannya, Su Fang sedang bersiap untuk menerobos ke ranah guru Daois. Sebaiknya aku menunggu dia menerobos sebelum menekannya dalam satu gerakan. Kekuatannya baru saja meningkat, dan dia akan segera ditekan. Segala sesuatu yang telah dia peroleh dengan susah payah semuanya akan menjadi milikku. Pada saat itu, ekspresi seperti apa yang dia miliki? Saya sangat menantikannya. Ling Xingchen bergumam pada dirinya sendiri, memperlihatkan senyuman puas diri dan garang. Wajah tampannya membuat bulu kuduk berdiri saat ini. Di kedalaman kota Daoles, tempat latihan sekte Daoles. Kill 11. Dongxuan Jun sedang duduk bersila di istana. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian tangannya membentuk segel yang aneh. Sebuah suan guang mekar dari tangannya, dan dengan cepat mengembun menjadi bayangan jiwa pria paruh baya berjubah hitam yang hidup. Dongxuan Jun, kenapa kamu mencariku? Hai Dongyang,
Kamu awalnya adalah seorang tetua dari Sekte Great Sun Limitless, tapi kamu bersembunyi di 3 sekte mendalam tertinggi. Aku menemukan identitasmu ketika aku sedang menyelidiki sisa anggota Great Sun Limitless Sect. Saat itu, Anda membuat perjanjian dengan saya. Selama Anda bersedia bekerja untuk saya akan membantu Anda menyembunyikan identitas Anda. Jangan bilang kamu sudah lupa. Ada apa? Katakan. Bunuh Su Fang untukku. Bunuh Su Fang. Ini terlalu sulit. Begitu masalah ini terungkap, aku bahkan tidak akan bisa mempertahankan hidupku. Kau ingin menarik kembali kata-katamu. Jangan lupa bahwa hidupmu ada di tanganku. Kamu, murid Paviliun Surga, sebenarnya begitu kejam dan ambisius untuk mencoba mengendalikanku. Bunuh Su Fang. Hanya masalah ini saja. Di masa depan, kamu akan terus menjadi tetua dari 3 sekte mendalam tertinggi, dan aku akan tetap menjadi jenius yang tak tertandingi di Paviliun Surga. Jika Su Fang tidak mati, aku akan mati. Sebelum aku mati, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Lupakan saja, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Hanya satu hal saja, setelah ini, kita akan seimbang. Jika kamu masih tidak melepaskannya, jangan salahkan aku karena telah melawanmu sampai mati. Pria parubaya berjubah hitam itu menatap dingin ke arah Dong Xuan Jun, lalu sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya ilahi dan menghilang. Su Fang telah berada dalam formasi waktu kapal jiwa persik selama hampir 100.000 tahun. Di dunia luar, baru 2000 tahun berlalu. Pada hari ini, Su Fang tiba-tiba terbang keluar dari batas kapal penyeberangan langit jiwa persik. Setelah menyedot kapal harta karun ke Istana Dao, dia segera beralih ke tubuh Dao Surgawi. Gelombang kekuatan ilahi Yin dan Yang serta kekuatan dunia melonjak dari tubuh Dao Surgawi, dan langsung meliputi area seluas 1000 mil dalam kehampaan yang kacau. Kemudian, Su Fang melakukan formasi untuk melengkapi kekuatan ilahi dunia. Siapa? Di bawah kekuatan ilahi Su Fang, kehampaan yang kacau segera mengembun menjadi partikel materi, dan kemudian dengan cepat mengembun menjadi zat dengan luas 10 mil. Su Fang menciptakan lapisan formasi di sekitar zat tersebut, dan kemudian duduk bersila di tengah zat tersebut. Setelah bermeditasi selama sekitar 100 tahun, Su Fang tiba-tiba membuka matanya. Auranya dilepaskan dari tubuhnya, dan menyapu ke segala arah dari kehampaan yang kacau. Keheningan berlangsung kurang dari 10 napas waktu. Di atas kepala Su Fang, kehampaan kacau yang awalnya kosong tiba-tiba berfluktuasi, dan kemudian awan kesusahan yang mengejutkan melonjak. Di kejauhan, Ling Xingchen, yang telah memperhatikan setiap gerakan Su Fang, sangat gembira saat melihat keributan itu. Dia akhirnya akan menjalani kesengsaraan surgawi. Ketika para kultivator biasa menjalani 9 tahap kesengsaraan surgawi, awan kesusahan akan mencakup area seluas sekitar 1000 mil. Saya bertanya-tanya seberapa besar awan kesusahan yang akan ditarik oleh Su Fang. Su Fang, kamu tidak boleh mengecewakanku. Semakin besar pencapaianmu, semakin besar kekayaan yang akan kudapatkan setelah melahapmu. Ketika manusia kultivator mengalami kesengsaraan surgawi, mereka dapat menyebabkan dao surgawi yang terkandung dalam kekacauan beresonansi ketika kultivasi mereka mencapai tingkat tertentu. Meskipun kesengsaraan surgawi yang menarik seorang kultivator ketika maju ke alam besar adalah kesengsaraan surgawi 9 tahap, kesengsaraan surgawi berbeda karena berbagai dao besar yang dikembangkan oleh setiap kultivator. Selain itu, bakat dan potensi setiap orang berbeda, sehingga kesengsaraan surgawi juga berbeda. Pada tingkat dao master, perbedaan ini bahkan lebih jelas. Ukuran awan kesengsaraan melambangkan bakat dan pencapaian masa depan sang kultivator. Dao besar yang dikembangkan oleh seorang kultivator dan tingkat pemahaman dao besar yang mereka pahami juga akan berbeda dalam kekuatan kesengsaraan surgawi. Semakin besar kekuatan kesengsaraan surgawi, semakin besar ujian bagi seorang kultivator. Setelah berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi, kekuatan dan pencapaian masa depan mereka secara alami akan melampaui para kultivator biasa. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Awan kesusahan terus melonjak, bergulung dan bergelombang seperti air laut yang menderu. Tekanan tertinggi yang sedingin es dan agung menyelimuti seluruh area, menyebabkan kekacauan bergetar tanpa henti. Ketika awan kesusahan berhenti melonjak, awan itu sebenarnya membentang hingga area seluas 10.000 mil. Ketika Ling Xingchen melihat pemandangan ini, dia juga merasakan aura mengerikan dari awan kesusahan pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, cahaya ilahi di matanya berubah. 10.000 mil awan kesusahan. Bocah manusia ini benar-benar menarik awan kesusahan 10.000 mil. Bakat seperti itu benar-benar menantang surga. Beruntung saya bertemu dengannya. Kalau tidak, begitu dia besar nanti, dia pasti akan menjadi ahli umat manusia yang tiada taranya. Lalu, dia menjilat bibirnya. Lidahnya sebenarnya berwarna merah darah, dan matanya berkedip-kedip dengan kilau yang bersemangat. Melahap umat manusia yang begitu jenius, Yu Dao pasti sangat baik. Dalam kekacauan kehampaan, pedang terbang berwarna merah menyala dengan cahaya merah yang seterang matahari. Ia terbang dalam kehampaan. Seorang pria parubaya berjubah hitam sedang duduk bersila di atas pedang terbang.
2845. Itu tidak benar. Seharusnya itu adalah kesengsaraan Tuhan yang akan ditarik oleh seorang kultivator Dao Lord ketika dia berusaha menjadi Lord Daois. Mengapa awan kesengsaraan begitu besar dan auranya begitu menakutkan? Pria parubaya berjubah hitam menghentikan pedang terbangnya dan memandangi awan kesengsaraan yang menakutkan dari jauh karena terkejut dan bingung. Setelah merasakan dengan cermat, pria parubaya berjubah hitam itu terkejut sekaligus gembira. Itu Su Fang. Aku sudah mencarimu kemana-mana tetapi tidak berhasil. Aku tidak menyangka akan menemukanmu di sini dan secara kebetulan bertemu dengannya yang sedang menjalani kesengsaraan. Sepertinya kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Orang ini adalah Hai Dongyang, seorang ahli dari Sekte Dao Tanpa Batas yang telah menyusup ketiga Sekte Mistik Taisang di bawah perintah Dongsuan Jun. Dia layak menjadi jenius Dongsuan yang tiada taranya. Kesengsaraan Sang Daois sangat menakutkan. Pantas saja rencana cermat Sekte Dao Tanpa Batas di Kota Biru Kuno dirusak oleh orang ini. Hai Dongyang terkejut melebihi kata-kata saat dia berseru. Kemudian, dia mengeluarkan suan bau berbentuk keong dan mengaktifkannya sebelum melepaskan niat Naschen Divinity miliknya. Algojo Penatua. Jimat yang digunakan untuk komunikasi telah kehilangan fungsinya dalam kehampaan yang kacau balau. Suan bau dari Hai Dongqing memang luar biasa karena dapat mentransmisikan keilahiannya yang baru lahir kepada Algojo Penatua melintasi ruang dan waktu tanpa akhir dalam kekacauan. Tidak lama kemudian, suara tidak sopan Penatua Algojo datang dari keong Suan bau. Hai Dongyang, kamu tahu bahwa aku terluka parah terakhir kali. Aku baru saja berhasil memulihkan energiku setelah meminta bantuan Penatua Agung Sangsun. Aku berkultivasi sekarang tetapi kamu menggangguku tanpa alasan. Sebaiknya kamu punya alasan yang sah atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Algojo Penatua terkenal karena temperamennya yang eksentrik di tiga sekte mistik Taisang. Status Hai Dongyang mirip dengannya tetapi dia tetap tidak sopan. Hai Dongyang terkekeh. Aku sedang mengembara dalam kehampaan dan secara kebetulan bertemu dengan orang yang menarik. Orang ini juga merupakan pelaku yang melukaimu. Saya ingin tahu apakah Penatua Algojo tertarik pada orang ini. Setelah hening beberapa saat, suara kebencian Zusin datang dari keong Suan Bao, Su Fang. Su Fang saat ini berada dalam kehampaan yang kacau, tidak berada di bawah perlindungan hukum surgawi Jiuxuan. Dia saat ini sedang melalui kesengsaraannya. Saya mendengar bahwa Penatua Zusin telah memburu anak ini sejak lama. Saya juga pernah mendengar bahwa anak ini pendendam. Dia sudah terkenal di Dongsuan. Cepat atau lambat, dia akan menemukan Penatua Zusin. Saya juga mendengar bahwa Penatua pertama Changsun bertekad untuk mendapatkan laba-laba anak ini. Jika saya bisa mendapatkannya dan memberikannya kepada Penatua pertama Changsun. Hai Dongyang, kenapa kamu tiba-tiba memberitahuku tentang Su Fang? Apa niatmu? Untuk bisa menjadi tetua dari tiga sekte misterius tertinggi, dia tidak hanya kuat, tapi dia juga licik dan cerdik. Mereka semua adalah rubah tua yang telah membudidayakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, Herr Tricker mengetahui niat Hai Dongyang. Hai Dongyang tersenyum malu-malu. Saya hanya berpikir untuk menghubungi Penatua Zusin karena saya bertemu Su Fang secara kebetulan. Namun, Anda mencurigai saya. Baiklah, saya telah meninggalkan tanda tiga sekte misterius tertinggi di tempat Su Fang berada. Penatua Zusin, Anda dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Kemudian, Hai Dongyang menyingkirkan keong Suan Bao dan melihat ke arah kesengsaraan Su Fang. Matanya bersinar karena bangga. Setelah awan kesusahan muncul beberapa saat, kabut emas melayang keluar darinya. Aura yang sangat tajam menyelimuti Su Fang dan ruang dalam jarak 100.000 mil. Kabut emas mengembun menjadi pedang tajam yang menyilaukan, menebas Su Fang dengan momentum yang tak terkalahkan. Ini bukan kesengsaraan petir. Kesengsaraan macam apa ini? Su Fang tercengang. Tapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, lebih dari selusin pikiran segera muncul dari formasi susunan, menantang langit. Pikiran itu mengeksekusi teknik 6 pedang pengembalian asal. Pedang Qi meletus dan berubah menjadi formasi pedang. Su Fang awalnya berpikir bahwa kesengsaraan surgawi Raja Dao paling banyak berada pada tingkat Raja Dao biasa. Dia bisa dengan mudah menghancurkannya dengan kemampuan ilahi yang paling biasa. Sedikit yang dia tahu. Pedang tajam yang dibentuk oleh kekuatan kesengsaraan tidak hanya berisi kekuatan hukuman surgawi yang mengejutkan, tetapi juga berisi sajak Daois berelemen logam tertinggi yang dapat menghancurkan segalanya. Ia juga memiliki kemauan yang sangat tajam yang dapat menghancurkan segalanya. Di bawah tekanan dan pengaruh kekuatan kesengsaraan, Su Fang merasa seolah-olah sebilah pisau tajam telah memotong pikirannya, menyebabkan pikirannya terkoyak. Kemudian, pedang tajam emas itu mendarat di formasi pedang Su Fang. Tanpa pemikiran Su Fang, formasi pedang menjadi rentan dan dihancurkan oleh pedang tajam emas. Membelanjakan. Cahaya pedang emas langsung menebas formasi material tempat Su Fang berada. Cahaya itu langsung menghancurkan formasi dan menyerbu ke arah Su Fang. Kesengsaraan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Su Fang dah kaget. Pelindung darah dengan cepat muncul di tubuhnya. Retakan. Pedang tajam emas menebas armor darah dengan suara benturan logam.
Itu dihancurkan oleh kemampuan pertahanan yang kuat dari armor darah. Cahaya keemasan terbang kemana-mana, dan cahaya keemasan yang menyilaukan menerangi kehampaan yang tak ada habisnya. Tanda pedang muncul di pelindung darah Su Fang. Setelah semburan cahaya berdarah, perlahan mulai pulih. Hati Dao gioknya yang berwarna-warni juga sepertinya telah terpotong. Hati Dao-nya bergetar, dan kepalanya terasa sangat sakit seolah-olah terbelah. Su Fang terkejut, kesengsaraan seorang Dao Lord sangat mengejutkan. Jika aku tidak naik ke tingkat dewa pembantaian berdarah, kekuatan kesengsaraan ini sudah cukup untuk melukaiku dengan parah. Kesengsaraan macam apa ini? Si Xuan Daozu berbicara dengan samar di benak Su Fang, itu adalah kesengsaraan pertama dari kesengsaraan besar kembali ke kekosongan Jiuxuan, kesengsaraan logam. Kesengsaraan besar Jiuxuan yang kembali ke kekosongan, kesengsaraan logam. Mengapa kesengsaraan Dao Lord saya berbeda dari kultivator lainnya? Itu karena kamu mengembangkan sutra tanpa batas Jiuxuan. Sutra tanpa batas Jiuxuan adalah kitab suci yang dianugerahkan oleh surga. Sutra ini menyentuh esensi tertinggi dari Dao Agung. Oleh karena itu, ketika kamu menjalani kesengsaraan Dewa Dao, itu akan menyebabkan kekacauan beresonansi. Dan kesengsaraan Dao Lord yang paling kuat akan turun, kesengsaraan besar yang kembali ke kekosongan Jiuxuan. Tuan, Anda sudah tahu bahwa Anda akan menarik kesengsaraan besar Jiuxuan yang kembali ke kekosongan. Su Fang melirik tanda pedang yang perlahan pulih di pelindung darahnya dan tidak bisa menahan senyum pahit. Jika si Xuan Daozu tidak tahu bahwa kesengsaraan itu begitu dahsyat, dia pasti tidak akan membiarkannya meninggalkan Square Sky City dan mengalami kekacauan ini. Tentu saja. Lalu kenapa kamu tidak mengingatkanku? Dalam jalur kultivasi, Anda harus selalu waspada. Kecerobohan sekecil apapun akan mengorbankan nyawa Anda. Saya sengaja tidak mengingatkan Anda karena saya ingin Anda sedikit menderita. Huff. Jika aku tidak membuatmu sedikit menderita, apakah kamu pikir kamu bisa mendominasi Jiuxuan sekarang? Su Fang segera menjadi waspada. Terima kasih atas ajaranmu, Guru. 9 kedalaman menuju kesengsaraan besar surgawi yang kekosongan adalah jenis kesengsaraan besar surgawi Dao Lord yang paling hebat. Ini adalah energi logam, kayu, air, api, tanah, petir, waktu, ruang, dan yin dan yang lahir dari kesengsaraan besar surgawi besar Dao Lord. Batal ketika Anda mengembangkan 9 kedalaman menuju kesengsaraan surgawi besar yang kekosongan. 9 jenis energi ini adalah intisari dari segala sesuatu dan teknik. Aku mengerti sekarang. Kesengsaraan besar Jiuxuan yang kembali ke kekosongan berarti semua yang kumiliki akan kembali ke kekacauan ketiadaan. Baru saja, itu adalah kesengsaraan logam. Selanjutnya, 8 kekuatan hukuman surgawi lainnya. Benar, kamu harus 120% waspada untuk menghadapinya. Adapun semut lain yang mengganggu kesengsaraanmu, abaikan saja untuk saat ini. Saat Su Fang dan si Xuan Daozu sedang berbincang, lapisan Xuan Guang hijau melayang keluar dari awan kesusahan setelah diseduh sekali lagi. Aura elemen kayu yang sangat agung dan memancarkan vitalitas tak terbatas langsung mengisi kekosongan dalam jarak 100.000 mil. Siapa? Siapa? Dari kekacauan ketiadaan, titik-titik cahaya hijau muncul dan dengan cepat tumbuh menjadi bunga dan pepohonan. Apalagi itu bukan bunga dan pohon biasa. Mereka semua adalah makhluk spiritual yang jarang terlihat di dunia mistik. Dalam sekejap, ruang di sekitar Su Fang berubah menjadi lautan pepohonan dan bunga yang tak ada habisnya. Vitalitas yang melimpah menyebabkan vitalitas dalam tubuh Su Fang tiba-tiba menjadi agung. Vitalitas melonjak di tubuhnya dan itu menakutkan. Namun, Su Fang tahu bahwa ada bahaya besar dalam kekuatan hidup yang tak ada habisnya ini. Kemakmuran yang ekstrim akan menyebabkan kemunduran. Kehidupan ekstrim adalah kemunduran dan kematian. Inilah arti sebenarnya dari Grand Dao berelemen kayu. Raja Anggur Raja Darah yang menusuk surga, melahapnya. Su Fang segera mendesak Heaven Piercing Blood King Fin untuk melahap aura kesengsaraan surgawi berelemen kayu yang meresap ke dalam tubuhnya. Heaven Piercing Blood King Fin juga merupakan makhluk hidup berelemen kayu. Aura kesengsaraan surgawi berelemen kayu yang tak tertandingi merupakan tonik yang hebat untuknya. Ia dengan cepat melahap aura elemen kayu di tubuhnya dan memperluasnya ke tubuh Su Fang. Segera, ia menyapu area dalam radius 1000 sang. Ini sudah merupakan batas dari Heaven Piercing Blood King Fin. Jika ia terus melahapnya, ia tidak akan mampu menahannya. Bocah manusia terkutuk, itu adalah keturunan orang terkenal itu. Melihat ini, Ling Xingchen tidak bisa menahan amarahnya. Pembuluh darah merah muncul di kulitnya dan dengan cepat berubah menjadi tanaman merambat darah yang menakutkan. Ternyata Ling Xingchen bukanlah murid khusus dari 3 sekte misterius tertinggi. Dia telah dirasuki oleh ibu dari Heaven Piercing Blood King Fin. Heaven Piercing Blood King Fin terluka parah dan sedang diburu oleh para ahli wilayah ilahi Suan Timur. Tidak ada yang menyangka bahwa ia akan merasuki Ling Xingchen dan berubah menjadi murid jenius dari 3 sekte misterius tertinggi. Bahkan ia mengambil kesempatan untuk menyelinap ke lembah darah dan berpartisipasi dalam kompetisi elit pilihan surga Jiuxuan. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik Dongsuan yang tidak dapat melihatnya.
Sekarang ibu dari Heaven Piercing Blood King Fin menyaksikan Su Fang melepaskan kemampuan bawaannya yang unik, ia tentu saja marah. Mengapa kesengsaraan surgawi Daois yang menarik Su Fang begitu berbeda? Hai Dong yang terkejut ketika dia melihat betapa anehnya kesengsaraan surgawi Su Fang. Ledakan. Bunga dan pepohonan di sekitar Su Fang tumbuh hingga batasnya. Vitalitas mereka turun dengan cepat seperti air pasang surut. Semua tanaman mulai layu dan akhirnya berubah menjadi abu. Kekuatan kesengsaraan Dao Kayu, yang berubah dari berkembang menjadi layu, menyapu Su Fang dari sekitarnya, ingin memimpin kehidupan dan basis kultivasinya menuju kemunduran dan kematian. Kekuatan kesengsaraan kayu sebenarnya sangat kuat. Ketika kesengsaraan logam turun, Su Fang hampir menderita kerugian besar karena kecerobohannya. Bagaimana dia berani ceroboh sekarang? Dia melepaskan lebih dari 100 helai kesadaran sekaligus. Mendesis, mendesis. Mendesis, mendesis. Untaian kesadaran yang mengandung esensi yang Dao mistik memancarkan ribuan sinar cahaya yang menyilaukan, berubah menjadi matahari surgawi berwarna merah terang. Sebuah kekuatan yang dapat merevitalisasi semua kehidupan tersapu dari Su Fang dan bertabrakan dengan kekuatan kesengsaraan surgawi dari kesengsaraan kayu. 2846. Su Fang tiba-tiba membuka mulutnya dan mengembuskan napas yang mendarat di matahari ilahi yang dibentuk oleh pikiran itu. Ledakan, ledakan. Matahari ilahi awalnya sedikit redup, tetapi setelah Su Fang menyuntikkan napasnya ke dalamnya, matahari itu langsung menjadi cemerlang kembali. Kekuatan kesengsaraan kayu akhirnya tersapu oleh kekuatan matahari ilahi yang mengejutkan. Suara mendesing. Segera setelah kesusahan kayu menghilang, cahaya air melonjak dari segala arah dan langsung berubah menjadi gelombang mengerikan yang menyapu Su Fang. Su Fang langsung merasakan tekanan mengejutkan yang menghantam dari segala arah, menyebabkan tubuhnya, istana Dao, dan bahkan hati Dao-nya merasakan tekanan yang mengerikan. Pada saat yang sama, gemuruh. Meteor terbakar yang tak terhitung jumlahnya turun dari awan kesengsaraan, membawa dampak yang sangat mengejutkan dan kekuatan api ilahi saat mereka bergemuruh menuju Su Fang. Di sekelilingnya terdapat lautan luas dan bergelombang, dan di atasnya terdapat meteor-meteor yang terbakar. Kali ini, 3 kesengsaraan air, api, dan bumi turun pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, kekuatan kesengsaraan surgawi sudah jauh melampaui Dao Lord biasa, dan bahkan telah mencapai puncak-puncak Dao Lord. Manusia nakal itu tidak akan mati dalam kesengsaraan surgawi begitu saja, kan? Ling Xingchen mengangkat alisnya. Tentu saja, dia tidak mengkhawatirkan Su Fang, tetapi dia khawatir Su Fang akan mati dalam kesengsaraan surgawi, dan dia secara alami tidak dapat melahapnya. Saat melihat pemandangan yang mengejutkan ini, Hai Dong yang juga sangat terkejut. Teknik budidaya menantang surga apa yang Su Fang kembangkan? Keberuntungan apa yang menantang surga yang dia peroleh hingga benar-benar menarik kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan? Bahkan ahli puncak Dao Lord pun akan kesulitan untuk melewati kesengsaraan surgawi. Kemungkinan anak nakal ini melewati kesengsaraan surgawi tidak lebih dari 10%. Aku bahkan menghabiskan begitu banyak upaya untuk memikat Hair Trigger dan meminjam tangannya untuk menyingkirkannya. Dari Su Fang, sepertinya semua usahaku sia-sia. Hai Dong yang mengelus janggut panjangnya dan terkekeh. Tiba-tiba, cahaya sucinya sedikit berubah, lalu dia mengaktifkan pedang merah di bawahnya dan menghilang ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, sesosok tubuh muncul dari kehampaan. Itu adalah tetua dari 3 sekte misterius tertinggi, penghancur hati. Su Fang, ini benar-benar kamu. Kesengsaraan Dao Lord macam apa itu? Mata pematah hati berkilat kebencian begitu dia melihat Su Fang. Ketika dia mengetahui bahwa Su Fang sedang menghadapi kesengsaraan surgawi, dia langsung tercengang, dan kemudian dia tertawa bahagia. Su Fang, jadi bagaimana jika bakatmu menantang surga? Jadi bagaimana jika Anda dilindungi oleh surga? Sekarang Anda akan mati dalam kesengsaraan surgawi, mari kita lihat siapa yang dapat melindungi Anda. Menghadapi kesengsaraan surgawi yang begitu mengejutkan, tatapan Su Fang, kesengsaraan surgawi dari kesengsaraan surgawi. Hantu pagoda setinggi 300 meter dengan cepat menyelimuti Su Fang dan sekitarnya. Kesengsaraan surgawi, kesusahan surgawi air kesengsaraan surgawi, kesengsaraan surgawi, kesengsaraan surgawi. Pikiran dan kemauan Su Fang ditambahkan ke avatar kuning misterius. Dengan tambahan 6 kekuatan dewa, gelombang besar menghantam avatar kuning misterius berulang kali. Namun, avatar kuning misterius itu tak tergoyahkan seperti gunung. Desir. 2 avatar lagi dirilis oleh Su Fang. Kesengsaraan surgawi. Tubuh Dharma Jiwa Purba. Garis-garis pikiran muncul dari kesengsaraan-kesengsaraan surgawi, meletus dengan kekuatan ilahi yang menyelimuti langit. Tubuh Dharma Jiwa Primordial memadatkan pikirannya dan menciptakan lapisan formasi di langit, membentuk garis pertahanan kedua. Meteorit yang menyala-nyala itu bersiul dan menyerbu ke dalam kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh kesengsaraan-kesengsaraan surgawi. Nyala api segera terpisah dari meteorit dan kemudian dengan cepat meredup, berjuang melawan kekuatan kesengsaraan surgawi. Meteorit tersebut menabrak formasi,
dan dampak yang mengejutkan seperti tabrakan bintang. Formasi tersebut hancur lapis demi lapis dalam tabrakan dan ledakan besar. Tubuh Dharma Jiwa Primordial mengulurkan tangan dan mengambil beberapa jimat formasi, menstabilkan pertahanan. Keseluruhan proses berlangsung selama setengah jam, dan kekuatan kesengsaraan air yang menyerang kesengsaraan surgawi mundur seperti air pasang. Tidak ada lagi meteorit menyala yang jatuh dari langit. Su Fang akhirnya selamat dari kesengsaraan air, api, dan bumi. Su Fang menyimpan 3 tubuh Dharma roh primordial, dan kesengsaraan surgawi. Meskipun dia telah berhasil menyelesaikan kesengsaraannya, Su Fang juga harus membayar mahal. Avatar jiwa esensi mengeluarkan kekuatan jiwa esensi dalam jumlah yang mencengangkan saat retakan muncul di avatar Xuan Huang. Tidak hanya Dharmakaya, tetapi setiap jenis kesengsaraan surgawi mengandung tekanan kemauan yang berbeda, yang membuat cahaya warna-warni di sekitar hati Tao berwarna giok Su Fang meredup. Hanya badan surgawi Xuanyang yang tidak mengalami kerusakan apapun. Sebaliknya, hal itu memberikan manfaat yang sangat besar. Badan surgawi yang hitam dapat memurnikan dan menyerap kekuatan yang ekstrim dengan menggunakan teknik misterius pemurnian yang. Bahkan api surgawi dalam kesengsaraan surgawi telah dimurnikan oleh Su Fang. Oleh karena itu, konsumsinya tidak hanya sedikit, tetapi peningkatannya juga banyak. Nenek pohon anggur dan Algojo Raja Darah yang menusuk surga, yang mengira Su Fang akan mati dalam kesengsaraan ketiga, terkejut ketika mereka melihat Su Fang dengan tenang menyelesaikan kesengsaraan tersebut. Terlebih lagi, Su Fang telah menampilkan 3 Dharmakaya yang semuanya memiliki kemampuan luar biasa, yang membuat keduanya berseru takjub. Su Fang menarik kesengsaraan surgawi yang begitu mengejutkan dan memiliki begitu banyak Dharmakaya yang luar biasa. Sudah cukup untuk melihat betapa mengejutkannya potensi Su Fang. Penampilan Su Fang membuat pohon anggur Raja Darah penusuk surga dan Nenek Algojo merasa sangat terancam. Jika aku tidak membunuhnya, aku akan dibunuh olehnya di masa depan. Saya sungguh beruntung bisa melahap umat manusia yang begitu jenius. Nenek Algojo dan tanaman anggur Raja Darah yang menusuk surga hendak menyerang Su Fang pada saat yang bersamaan. Namun, pada saat ini, awan kesengsaraan di langit melonjak lagi. Itu menghasilkan kekuatan kesengsaraan surgawi yang bahkan lebih mengejutkan. Ini belum selesai. Kill 11. Tanaman anggur Raja Darah yang menusuk surga dengan cepat berhenti. Pikiran kental Nenek Algojo juga dengan cepat menghilang. Lelucon yang luar biasa. Jika mereka menyerang Su Fang saat ini, mereka akan menarik serangan kesengsaraan surgawi. Selain itu akan menjadi hukuman surgawi yang mengerikan yang melampaui kekuatan mereka. Dengan kekuatan mereka, meski mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Suara mendesing gelombang. Retakan. Awan kesengsaraan telah terjadi selama lebih dari 6 jam. Pertama, aura ilahi yang halus muncul darinya, menyelimuti Su Fang dan area sekitarnya dalam jarak 100.000 mil. Kemudian, suara gemuruh meledak, mengguncang sekeliling. Ling Xingchen, yang dirasuki oleh Heaven Piercing Blood King Fin, memiliki tatapan ketakutan di matanya. Tubuhnya bersinar, dan dia berteleportasi ribuan mil jauhnya. Bagi ras asing seperti dia, hal yang paling dia takuti adalah kekuatan lightning. Terakhir kali, dia terluka parah oleh kekuatan hukum surgawi Jiuxuan di kota biru kuno. Itu juga merupakan jenis teknik petir, tapi itu jauh lebih rendah daripada kesengsaraan surgawi yang sebenarnya. Pada saat ini, guntur kesengsaraan Su Fang bukan hanya guntur kesengsaraan surgawi yang sebenarnya, tetapi juga 10 kali lebih menakutkan daripada guntur kesengsaraan seorang kultivator biasa. Bahkan pohon anggur Raja Darah penusuk surga, makhluk hidup terkemuka, gemetar ketakutan, takut terpengaruh. Nenek Algojo juga terpengaruh oleh niat destruktif yang terkandung dalam suara gemuruh, dan tubuhnya sedikit gemetar. Sungguh kesengsaraan surgawi yang mengejutkan. Ini mungkin di luar batas seorang guru Daois. Su Fang juga kaget, wajahnya menjadi pucat, dan hati Dao Keiyu bergetar hebat. Petir ungu muncul dari awan kesengsaraan seperti naga ungu yang menari dengan liar. Ia membawa aura kehancuran ilahi yang mengerikan dan menyerang Su Fang. Dalam sekejap, area dalam jarak 100.000 mil berubah menjadi dunia petir. Jika itu hanya guntur kesengsaraan, itu tidak akan berakibat fatal bagi Su Fang. Seiring dengan kesengsaraan guntur, ada juga kesengsaraan ruang dan waktu. Saat guntur kesengsaraan turun, ruang di sekitar Su Fang tiba-tiba beriak seperti air. Retakan spasial dengan cepat terbentuk, berkedip dan tiba-tiba muncul, menyatu menuju Su Fang. Tidak peduli seberapa tajam serangannya, itu tidak bisa melampaui kekuatan luar angkasa. Bahkan dengan pertahanan Su Fang, ia tidak dapat memblokir celah spasial ini. Dia akan dipotong-potong dalam sekejap. Sama menakutkannya dengan guntur kesengsaraan waktu dan guntur kesengsaraan luar angkasa, ada juga kesengsaraan waktu. Lingkungan sekitar Su Fang melonjak karena kekuatan waktu. Terlebih lagi, itu adalah kekuatan waktu yang sangat kacau. Gelombang energi waktu melingkari lengan kanan Su Fang, menyebabkan waktu di sekitarnya mengalir 100 kali lebih cepat dari biasanya.
Itu menyebabkan lengannya menua dengan cepat dengan kecepatan yang mengerikan. Selain itu, ada kekuatan lain yang melingkari kakinya, menyebabkan kakinya dengan cepat menjadi kurus dan empuk. Ia ingin mengembalikan kakinya ke kondisi bayi. Di sisi lain, gelombang energi yang menyebabkan waktu berhenti melingkari pinggangnya, menyebabkan tubuhnya tidak mampu bergerak sama sekali. Bukan hanya tubuhnya, kesadaran Su Fang dan hati Dao juga terpengaruh oleh gangguan waktu. Guntur kesengsaraan, waktu, ruang. Potensi mengerikan macam apa yang diperlukan untuk menyebabkan Chaotic Heavenly Dao beresonansi dan turun ke kesengsaraan surgawi yang begitu mengejutkan. Nenek Algojo adalah seorang tetua dari 3 sekte mendalam tertinggi. Dia secara alami akrab dengan kesengsaraan guntur, kesengsaraan waktu, dan ruang yang paling umum. Dia teringat pengalaman mengerikan ketika dia melewati kesengsaraan Dao Lord. Wajah tuanya yang keriput dipenuhi ketakutan. 3 kesengsaraan yang dihadapi Su Fang sekarang 10 kali lebih mengerikan daripada kesengsaraan Nenek Algojo. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa pencapaian Su Fang di masa depan akan jauh melampaui pencapaiannya. Jika orang jenius seperti itu tidak mati dalam kesengsaraan surgawi, di manakah keadilannya? Nenek Algojo mengertakkan gigi. Tetua dari 3 sekte mendalam tertinggi ini sebenarnya sangat iri pada Su Fang. Dia sangat tidak senang saat melihat Su Fang tidak bisa lepas dari kesengsaraan. Tubuh setan darah. Tubuh matahari hitam. Ramalan langit. Tubuh Dao surgawi. Su Fang juga berusaha sekuat tenaga saat ini. Menghadapi kesengsaraan yang begitu mengerikan, dia tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga. Tubuh setan darah keluar dari istana Dao dan sampai ke sisi tubuh matahari hitam. Garis-garis tanda pembantaian melepaskan ki pembantaian dan membentuk formasi pedang. Ia membawa niat membunuh yang mengerikan dan menyerang guntur yang turun dari langit. Tinju ilahi pemusnahan yang. Teknik transformasi Dao ekstrim Su Fang adalah kemampuan yang luar biasa. Dia melepaskan pikirannya dan mengeluarkan hembusan angin yang dapat menghancurkan vitalitas. Itu mengikuti di belakang formasi pedang pembantaian dan menyerang kesengsaraan guntur. Di istana Dao Su Fang, tubuh Dao surgawi melepaskan kekuatan ilahi Yin Yang dan bergabung dengan tubuhnya. Pada saat yang sama, mata Su Fang memancarkan cahaya ilahi yang dapat menyimpulkan misteri surga. Itu mendarat di celah spasial yang berkumpul untuk menyimpulkan lintasan retakan spasial. Tubuh setan darah dan tubuh matahari hitam bekerja sama untuk menghancurkan kesengsaraan guntur. Itu berubah menjadi garis-garis ular petir yang terbang ke segala arah. Sejenak kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Sosok Su Fang tidak lagi terlihat. Kekuatan ilahi Yin Yang yang dilepaskan oleh tubuh Dao surgawi dengan cepat menghilangkan kekuatan waktu yang melingkari pinggangnya. Saat tubuhnya mendapatkan kembali kebebasannya, sosok Su Fang melintas dan tubuhnya dengan paksa bergerak 10 kaki ke kanan. Retakan spasial melintas di lengan kanannya dan memutuskan lengannya dari bahu. Dan di tempat dia berdiri, 3 retakan spasial muncul dan menghilang tanpa jejak. Ada juga lebih dari 10 retakan spasial yang melewati tubuhnya. 2847. Su Fang menggunakan solusi mistik ramalan surgawi untuk menyimpulkan lintasan celah spasial. Jika dia hanya berjarak sehelai rambut, dia akan terbunuh oleh celah spasial. Meski kehilangan lengan kanannya telah terkikis oleh kekuatan waktu dan layu. Itu setara dengan kematian. Mengorbankannya sekarang tidak masalah. Raja Anggur penusuk darah surga, isi kembali darahnya. Su Fang segera mendesak Heaven Piercing Blood King Fin untuk melahap kekuatan hidup Blood Peak. Kemudian meresap ke dalam tubuhnya dan dengan cepat mengisi kembali kekuatan hidupnya. Tulang dan otot di kakinya membengkak dan menggeliat, dengan cepat kembali normal. Lengannya yang terputus juga dipenuhi darah dan kehidupan, dengan cepat menumbuhkan lengan kanan baru. Kesengsaraan surgawi berlangsung selama 1 jam. Tubuh surgawi yang Su Fang melakukan teknik misterius pemurnian yang, melepaskan kekuatan-kekuatan ekstrim yang menembus ke dalam petir ungu, sangat mengurangi kekuatan kesengsaraan guntur. Merusak. Tubuh Suesa Dharma menarik auranya dan naik ke udara. Dia meninju, melepaskan seluruh kekuatan dewa penguasa Suesa. Niat membunuh yang mengerikan menghantam guntur ungu. Tinju ilahi pemusnahan yang. Tubuh Suan Yang Dharma juga menggunakan teknik transformasi mistik transformasi Dao ekstrim. Kedua badan Dharma menyerang dengan seluruh kekuatan mereka dan menghancurkan kesengsaraan guntur ungu. Kesengsaraan ruang dan waktu juga berangsur-angsur hilang. Su Fang akhirnya menyelesaikan kesengsaraan guntur, kesengsaraan waktu, dan kesengsaraan luar angkasa. Namun, Su Fang juga harus membayar mahal. Setelah memasukkan semua badan Dharma ke dalam istana Dao, dia terhuyung dan hampir kehilangan kendali atas tubuhnya untuk mempertahankan penerbangan. Masih ada kesengsaraan terakhir, kesengsaraan Yin Yang. Su Fang mengeluarkan selusin ramuan kuno bermutu tinggi dan menelannya. Dia menatap awan kesengsaraan di langit dengan ekspresi muram. Keberhasilan Su Fang dalam mengatasi kesengsaraan petir, serta kesengsaraan ruang dan waktu, mengejutkan ibu dari Raja Anggur Penusuk Langit, Nenek Algojo, dan Hai Dongyang, yang bersembunyi di kekosongan kekacauan. Jenius.
Pembudidaya manusia ini adalah seorang jenius yang tiada taranya dalam umat manusia. Jika kita tidak membunuhnya, begitu dia dewasa, dia akan menjadi ancaman besar bagi ras alien. Mata, Ling Xingchen, dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ibu dari tanaman anggur Raja Darah Penusuk Langit juga lupa bahwa Su Fang telah melahap keturunannya dan mencegah invasi ras asing. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah membunuh Su Fang sebelum dia dewasa. Hai Dongyang juga sama. Bahkan tanpa kondisi Dong Xuanjun, dia akan tetap mencoba yang terbaik untuk membunuh Su Fang. Algojo nenek merasakan ancaman besar dari Su Fang. Pada saat yang sama, dia merasakan rasa cemburu dan dendam yang kuat. Betapa tidak adilnya Dao Surgawi. Bagaimana ia bisa memberi semut ini bakat dan keberuntungan yang menantang surga? Jika saya menunggu dia tumbuh dewasa, bagaimana saya bisa tetap hidup? Tiga ahli tak tertandingi yang telah melampaui level Dao Lord semuanya memiliki niat yang sama untuk membunuh Su Fang dan hendak menyerang Su Fang. Namun, awan kesusahan yang suram di langit masih terus berputar. Jelas sekali bahwa kesengsaraan yang lebih mengerikan sedang terjadi. Ibunda Raja Anggur Penusuk Langit tercengang. Kenapa ini belum berakhir? Nenek Algojo menatap awan kesusahan. Logam, kayu, air, api, tanah, kilat, waktu, dan ruang. Total ada 8 kesengsaraan besar. Seharusnya ada satu kesengsaraan besar lagi. Logam, kayu, air, api, tanah, kilat, waktu, ruang, dan yin dan yang membentuk Dao Surgawi yang lengkap. Masih ada satu kesengsaraan besar lagi, kesengsaraan yin yang. Kesengsaraan Dao Lord bisa menarik 9 kesengsaraan besar yang mengejutkan. Itu berarti Su Fang sedang mengembangkan Dao Surgawi tertinggi dan telah menyentuh esensi sejati dari kultivasi. Menurut informasi yang diperoleh oleh Sekte Great Sun Limitless, Su Fang juga mengembangkan kitab suci Jiuxuan Limitless. Mengapa begitu luar biasa sehingga dapat menyentuh esensi sebenarnya dari Great Dao? Hai Dongyang adalah seorang ahli dari Sekte Matahari Besar Tanpa Batas yang bersembunyi di 3 sekte misterius tertinggi. Dia juga mengembangkan kitab suci Jiuxuan Tanpa Batas. Dia menyimpulkan bahwa kitab suci Tanpa Batas Jiuxuan yang dikembangkan Su Fang jelas berbeda dengannya. Oleh karena itu, hati Hai Dongyang dipenuhi dengan keserakahan yang tak ada habisnya. Setelah terjadi selama hampir 2 jam, awan kesusahan akhirnya meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Astaga! Suan guang hitam dan putih muncul dari awan kesusahan dan langsung menutupi seluruh area. Kekosongan yang kacau berubah menjadi dunia hitam dan putih. Suan guang hitam dan putih mulai berputar mengelilingi Su Fang dan membentuk pusaran air yin yang besar yang mencakup area seluas 100.000 mil. Pusaran air berputar perlahan. Kekuatan ilahi tertinggi yang dapat menghapus segalanya, termasuk kehidupan, materi, dan energi, dan mengubahnya menjadi yin dan yang ki sebelum akhirnya kembali ke ketiadaan menyapu Su Fang. Melihat dari jauh, seolah-olah batu kilangan besar berwarna hitam dan putih muncul di kehampaan. Itu akan menggiling semua yang ada di dalamnya menjadi bubuk. Su Fang seperti semut di batu kilangan. Dia tampak sangat kecil dan akan segera terbunuh oleh pusaran air yin yang. Kesengsaraan yin yang mengejutkan telah lama melampaui batas seorang Dao Lord. Nak, kamu juga mengalami hari seperti itu. Mata Nenek Algojo bersinar dengan kegembiraan yang luar biasa. Kemudian, dia berkata dengan penuh penyesalan, satu-satunya hal yang disayangkan adalah laba-laba keberuntungan. Jika kita bisa mendapatkan laba-laba keberuntungan, kita pasti bisa mendapatkan manfaat dari Tetua Agung Sangsun yang tidak akan kalah dengan tubuh Dharma 6 orang suci Dao Ekstrim. Hai Dongyang juga diam-diam menyesal. Sayang sekali, teknik budidaya Su Fang akan dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi. Ling Xingchen, memperlihatkan senyuman sinis dan bergumam pada dirinya sendiri, anak manusia, jika kamu bisa mengatasi kesengsaraan surgawi yang begitu kuat, sebaiknya aku mencari sepotong tahu dan bunuh diri. Ledakan, 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 kekuatan ilahi yin yang menakutkan itu seperti ombak yang menerjang Su Fang. Di dalam kekuatan ilahi, ada juga tekanan mengejutkan dari kehendak Dao surgawi. Itu menekan hati, kemauan, dan jiwa asal Dao Su Fang. Hati Dao Keiyu bergetar. Jiwa asalnya juga gemetar. Su Fang melambaikan tangannya dan mengambil banyak jimat. Dia dengan cepat menciptakan formasi susunan yang luas di sekelilingnya. Namun, formasi susunan tidak dapat menahan pusaran yin yang sama sekali. Itu dengan cepat hancur lapis demi lapis. Itu hanya menghabiskan sejumlah kekuatan kesengsaraan. Tidak mungkin menghentikan kesengsaraan yin yang terakhir dengan metode biasa. Saya harus menggunakan seluruh kekuatan saya. Mata Su Fang yang dalam bersinar dengan ketegasan dan tekad. Tubuh Dharma Suanyang, tubuh Dharma Suanyin, tubuh Dharma Roh Primordial, tubuh Dharma Jahat Darah, dan tubuh Dao Dharma Surgawi dilepaskan pada saat yang bersamaan. Mereka meledak dengan kekuatan suci yang mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan 5 badan Dharma juga dihancurkan oleh pusaran yin yang. Namun, pusaran yin yang juga melemah. Kecepatan putarannya dan kekuatan yang dilepaskannya jelas melemah.
Setelah bertahan selama setengah dupa, kelima avatar itu hampir mencapai batasnya. Kapal penyeberang langit jiwa persik. Su Fang tidak punya pilihan selain menarik 5 badan Dharma. Dia tidak ragu untuk mengaktifkan kapal penyeberangan langit jiwa persik dan memasuki ruang kendali formasi susunan di kapal harta karun. Dengan lambaian tangannya, ribuan batu suci jatuh ke dalam tungku besar di tengah formasi susunan. Tungku besar ini adalah inti yang menyediakan energi untuk kapal penyeberangan langit jiwa persik. Setelah batu dewa dibakar, batu tersebut berubah menjadi sejumlah energi yang mengejutkan untuk menggerakkan formasi susunan kapal harta karun dan melepaskan pertahanan yang kuat. Kapal penyeberangan langit jiwa persik adalah Suan Bao tingkat raja. Ia bisa melewati kekacauan dan kehampaan. Pertahanannya tentu saja mengejutkan. Kesengsaraan Yin yang menghantam pertahanan kapal harta karun. Kapal harta karun itu berderit. Banyak formasi susunan yang hancur. Retakan halus muncul di badan kapal. Namun, serangan kesengsaraan Yin yang akhirnya diblokir. Kill 11. Energi yang dikonsumsi sangat mengejutkan. Tungku besar itu seperti jurang maut. Su Fang tidak punya pilihan selain terus melemparkan batu dewa ke dalamnya. Kekayaan Su Fang sudah sangat kaya. Namun, ia tidak mampu menahan kekuatan melahap kapal penyeberangan langit jiwa persik. Segera, jutaan batu dewa yang dimilikinya akan segera habis. Retakan, retakan. Di bawah penindasan kesengsaraan Yin Yang, formasi susunan kapal penyeberangan langit jiwa persik dan badan kapal terus hancur. Itu berlangsung selama 1 jam. Ledakan. Formasi susunan adalah yang pertama runtuh. Kemudian, badan kapal pun ikut roboh. Ia dengan cepat dimakan oleh pusaran Yin Yang. Suan Bao tingkat raja dihancurkan begitu saja. Hati Su Fang berdarah. Setelah mendapatkan kapal penyeberangan langit jiwa persik, dia tidak banyak menggunakannya untuk menyelamatkan batu dewa. Dia tidak menyangka bahwa kesengsaraan Daolord akan hancur begitu saja. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit hati? Namun, sekarang bukanlah saat yang tepat untuk merasakan sakit hati. Setelah kesengsaraan Yin yang menghancurkan kapal penyeberangan langit jiwa persik, kekuatan mengerikannya tiba-tiba menyelimuti Su Fang. Puff! Su Fang membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Banyak bagian otot dan tulangnya yang patah. Ini hanya karena tubuh fisiknya cukup kuat. Kalau tidak, dia akan hancur menjadi pasta daging dalam sekejap. Kehendak kesengsaraan surgawi juga menyerang dunia spiritual Su Fang. Cahaya warna-warni dari hati daunnya meredup. Hati daunnya mulai hancur. Surat wasiatnya juga menunjukkan tanda-tanda kehancuran di bawah tekanan kesengsaraan surgawi. Raja Anggur Darah yang melintasi langit. Su Fang tidak bisa lagi menggunakan avatarnya. Hanya avatar Purple Fate yang belum digunakan. Namun, avatar nasib ungu tidak berguna melawan kesengsaraan surgawi. Dia hanya bisa mengandalkan kemampuan tanaman anggur Raja Darah penyeberangan langit untuk melahap nyawa dan budidaya babi darah. Kemudian, ia meresap ke dalam tubuh Su Fang dan menggunakannya untuk melawan kesengsaraan Yin Yang. Su Fang menekan lebih dari 30 bawahan Ye Fei Bai. Di antara mereka, ada seorang ahli tertinggi yang melampaui level Daolord. Sisanya adalah Daolord dan Daolord yang kuat. Mereka semua diperlakukan sebagai babi darah. Setelah mengonsumsi lebih dari 10 babi darah, Su Fang berulang kali melahap sisa babi darah. Saat ini, aura mereka lemah. Setelah dimangsa lagi oleh tanaman anggur Raja Darah yang melintasi langit, kehidupan dan budidaya babi darah telah tersedot hingga kering. Pada saat yang sama, Su Fang mulai melahap pil dan segala jenis benda spiritual. Hal ini terutama terjadi pada benda spiritual yang telah dia transfer dari 6 avatar Dao Sein Extreme. Pada saat yang sama, dia terus menyuntikkan buah hidup dan mati reinkarnasi ke dalam hati daunnya untuk membangun kembali hati daunnya yang hancur. Di bawah serangan kesengsaraan Yin Yang terus-menerus, tubuh Su Fang terus-menerus rusak dan kemudian pulih dengan cepat. Seluruh prosesnya tidak hanya menyakitkan, tetapi juga sangat berbahaya. Su Fang tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan, apalagi apakah dia bisa selamat dari kesengsaraan ini. Hidup. Saya harus hidup. 2848. Waktu berlalu begitu lambat. Hanya dalam 2 jam, Su Fang merasa seperti telah melewati suatu era. Kekuatan kesengsaraan Yin yang terus-menerus dikonsumsi. Pusaran tersebut berangsur-angsur menyusut, dan akhirnya, pusaran hitam dan putih berubah menjadi warna yang kacau dan menghilang ke dalam kehampaan yang kacau. Awan kesusahan di langit juga mulai berubah dengan cepat. Keadaan mereka tidak lagi suram. Sebaliknya, mereka bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Tekanan mengerikan yang sebelumnya menyelimuti area tersebut juga menghilang tanpa jejak. Ini akhirnya berakhir. Su Fang menghela napas panjang. Perasaan selamat dari bencana melonjak dalam hatinya. Dia telah melalui kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, tetapi dia belum pernah mengalami kesengsaraan ke-9 yang begitu mengerikan. Kali ini, dia nyaris lolos dari kematian. Apalagi dia sempat mengalami kerugian besar. Selain tubuh spiritual takdir ungunya, tubuh spiritual lainnya hampir habis seluruhnya. Tubuh fisiknya juga terluka parah.
Bahkan Heaven Piercing Blood King Fin telah mengalami kerusakan parah. Lebih dari 20 babi darah, termasuk tetua berambut merah yang telah melampaui level Daolord, semuanya telah dimakan oleh Heaven Piercing Blood King Fin dan berubah menjadi abu. Selain itu, dia juga kehilangan kapal penyeberangan langit jiwa persik. Ramuan kuno yang diberikan Sisuan Daozu kepadanya, serta berbagai benda spiritual yang dia transfer dari tubuh spiritual 6 orang suci Dao ekstrim, hampir semuanya telah habis. Ada juga jutaan batu dewa. Sekarang, Su Fang hanya memiliki sedikit sumber daya biasa yang tersisa. Namun, dia akhirnya selamat dari kesengsaraan hidup atau mati ini. Setelah kesengsaraan hidup atau mati, dia akan menuai hasil yang melimpah. Suara mendesing gelombang. Aura keberuntungan menyapu awan kesusahan dan langsung jatuh ke tubuh Su Fang. Itu bersembunyi di tubuh fisik Su Fang dan setiap sudut istana Dao. Kekuatan kenaikan yang menakjubkan mulai meletus di dalam tubuh Su Fang. Itu melonjak dengan cepat dan menelan seluruh tubuhnya. Tubuh fisik Su Fang mulai berubah. Tulang, meridian, daging, dan darahnya dengan cepat pulih di bawah pengaruh kekuatan kenaikan. Selain itu, Su Fang telah melahap ramuan kuno, benda spiritual, dan kekuatan hidup, babi darah, dalam jumlah besar. Su Fang belum mampu mengintegrasikannya sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu. Pada saat ini, di bawah pengaruh kekuatan kenaikan, tubuh fisiknya juga mengambil kesempatan untuk mengintegrasikan sisa kekuatan hidup. Hal ini menyebabkan kekuatan hidupnya dengan cepat menjadi lebih luas dan agung. Tubuh fisik alam sempurnanya menjadi lebih kuat. Heaven Piercing Blood King Fin juga memperoleh manfaat yang luar biasa. Istana Jiuxuan Dao milik Su Fang juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Istana Jiuxuan Dao, yang seperti kehampaan yang kacau, terus berkembang. Itu 10 kali lebih dalam dari sebelumnya. Berbagai avatar juga terus-menerus dihancurkan, direformasi, dan diubah. Dao Heart Su Fang juga mengalami perubahan yang menakjubkan. Kesengsaraan Dao Lord-nya sangat mengejutkan. Tubuh fisiknya, istana Dao, avatar, hati Dao, dan bahkan intisari dan jiwanya menjalani baptisan pada saat yang sama ketika mereka bertahan dalam ujian. Lantas, bagaimana perubahannya tidak mengejutkan? Hati Dao Keiyu juga telah mengalami transformasi. Dao Heart-nya mulai menyusut, menjadi lebih kokoh dan kokoh. Retakan di Dao Heart-nya juga mulai pulih dengan cepat. Hati Dao-nya, yang awalnya seperti batu giok dewa 7 warna, mulai berubah kilaunya. Pada akhirnya, itu menjadi sekeras berlian, mencerminkan kecemerlangan yang mempesona. Kemampuan penginderaannya juga menjadi lebih menakjubkan. Ketika dia memproyeksikan kemampuan penginderaannya, itu sebenarnya mencakup area seluas ratusan ribu mil dalam kehampaan yang kacau. Kemampuan penginderaan seperti itu sebanding dengan Daolord tingkat atas. Selain itu, Su Fang memiliki perasaan yang kuat bahwa kemampuannya untuk mengendalikan kekacauan telah meningkat 10 kali lipat seiring dengan transformasi istana Dao dan avatarnya. Pada saat ini, dia hanya membutuhkan satu pemikiran untuk menyimpulkan hukum surga yang kuat dan melancarkan serangan yang kuat dalam kehampaan kekacauan. Satu pemikiran untuk menciptakan suatu teknik. Setelah bencana besar, seluruh pribadi Su Fang mengalami lompatan kualitatif. Sekarang, aku juga sudah menjadi Daolord. Hati Su Fang dipenuhi dengan kegembiraan. Kill 11. Manfaat menjadi Daolord terlalu besar baginya. Kultivasi adalah dasar dari semua avatar. Semakin kuat fondasinya, semakin kuat pula kemampuan dan kekuatan avatar tersebut. Su Fang memiliki rasa percaya diri yang kuat saat ini. Setelah menjadi Daolord, meskipun dia tidak berada di lembah darah dan tidak bergantung pada token pembantaian darah dan avatar merah, dia benar-benar mampu berhadapan langsung dengan Dongsuan dan bahkan menang. Di final lembah darah Jiuxuan berikutnya, Su Fang memiliki kekuatan dan kepercayaan diri yang cukup untuk bersaing dengan para jenius tak tertandingi dari wilayah dewa lainnya dan para ahli dari ras Yao. Maju menjadi Daolord berarti Su Fang dapat menempatkan avatar Dao surgawinya sendirian di dalam kekacauan dan menggunakannya serta fragmen dunia untuk menyerap aura kekacauan dan mengubahnya menjadi energi untuk mempertahankan pengoperasian alam semesta. Ketika saatnya tiba, alam semesta Su Fang akan menjadi alam semesta tersendiri, sama seperti alam semesta Pangchang. Manfaatnya juga terlalu banyak, bagaimana mungkin Su Fang tidak bahagia? Kemajuan dan berbagai transformasinya masih berlangsung. Tiba-tiba, cahaya ilahi Su Fang berubah seketika. Sesosok tubuh berteleportasi dan muncul 100 mil jauhnya dari Su Fang. Itu adalah Nenek Algojo. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri dan hendak menyerang Su Fang. Tuan bilang ada beberapa tikus yang memata-matai kita. Jadi, itu Nenek Algojo. Aku ingin tahu siapa lagi yang ada di sana. Su Fang segera menjadi tenang setelah keterkejutan awalnya. Algojo Nenek memandang Su Fang dengan kebencian. Su Fang, kamu tidak menyangka suatu hari nanti kamu akan jatuh ke tanganku, kan? Su Fang berkata dengan tenang, aku tidak memikirkan hal itu, tapi aku selalu ingat dendammu yang memburuku. Aku tidak berani melupakannya. Algojo Nenek memuji, kamu benar-benar jenius yang tiada taranya. Kamu masih bisa begitu tenang ketika kamu akan mati.
Tetap saja, itu tidak bisa mengubah nasibmu. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak bisa menentukan nasibku, Su Fang. Hanya aku yang bisa mengendalikan nasibku sendiri. Saat dia berbicara, energi kemajuan dalam tubuh Su Fang menjadi tenang, dan itu berarti dia telah menyelesaikan kemajuannya dan menjadi Dao Lord sejati. Meskipun kemajuannya telah berakhir, tubuh Su Fang benar-benar kosong, dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama baginya untuk mencapai kondisi normal di alam Dao Lord bawah. Meski begitu, Su Fang sedang menghadapi seorang tetua tangguh dari 3 sekte misterius tertinggi, namun dia masih memperlihatkan aura luar biasa yang tidak sesuai dengan usianya. Saya ingin tahu apakah Anda sedang menunjukkan kekuatan kosong atau apakah Anda benar-benar tidak takut. Bahkan jika Anda benar-benar memiliki semacam kartu truf yang hebat, mengapa saya harus takut kepada Anda? Jika 6 tubuh Dao Sein Dharma ekstrim Anda masih ada, maka saya akan sedikit takut. Tapi sekarang, kita berada di tempat yang tidak bisa dicakup oleh hukum Jiuxuan. Jadi, bagaimana kamu akan melawanku? Nenek Algojo tertawa puas. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Aku bisa melawanmu bahkan jika aku tidak memiliki 6 tubuh Dao Sein Dharma ekstrim. Tidak, aku seharusnya bisa menekanmu. Kebetulan aku sudah menggunakan semua babi darahku selama kemajuanku. Jadi, aku akan menggunakanmu sebagai babi darah. Kamu jauh lebih tangguh dari bawahan Ye Fei Bai. Nenek Algojo mengangkat alis putihnya. Babi darah. Su Fang mengungkapkan senyuman dingin. Secara kebetulan, saya telah menyatu dengan benih Bloodwine Skypercher. Benih tersebut dapat melahap kultivasi dan vitalitas seorang kultivator, jadi saya telah menyatu dengannya. Saya telah membesarkan beberapa ahli yang dibelenggu, dan mereka adalah babi darah yang saya bicarakan. Semut, kamu benar-benar berpikir untuk menggunakan aku sebagai alat kultivasimu. Sombong, kamu benar-benar sombong sampai ekstrim. Nenek Algojo sangat marah ketika sebuah pikiran melintas di langit. Dalam sekejap, Su Fang dan ruang di sekitarnya dibelenggu, dan belenggu yang mengejutkan menyapu Su Fang. Bang! Seuntai aura pembantaian meledak dan menghancurkan kehendak Nenek Algojo, dan kekuatan ilahi tata ruang pun ikut menyebar bersamanya. Avatar ganas darah Su Fang telah mencapai level Dewa Pembantaian Berdarah. Meskipun dia telah mengonsumsi banyak avatar ganas darah, Su Fang memiliki pil darah ganas berpola 9 dan batu ganas darah yang tak terhitung jumlahnya. Dalam waktu singkat, avatar ganas darahnya telah pulih sedikit dan bersiap untuk serangan ini. Kemudian, Su Fang membalik tangan kanannya, dan sebuah tanda muncul di telapak tangannya. Rune ini diaktifkan oleh Su Fang, dan bau alkohol yang menyengat keluar. Itu mengeluarkan kekuatan mengejutkan yang bisa memabukkan keinginan seseorang. Kamu sebenarnya memiliki rune yang sangat kuat. Itu adalah rune yang diringkas dari wasiat Wine Sage. Mata Nenek Algojo dipenuhi ketakutan. Wine Sage adalah seorang ahli Dao Sein, dan bahkan tetua agung dari 3 sekte misterius tertinggi harus patuh ketika dia melihat Wine Sage. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan Wine Sage. Betapa mengejutkannya kekuatan jimat yang diringkas dari pikirannya. Nenek Algojo tampak seperti sedang mabuk. Wajahnya yang keriput langsung memerah, dan napasnya dipenuhi bau alkohol. Ketika dia hendak menggunakan seni ilahi untuk melarikan diri, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia seolah-olah telah dibius oleh anggur. Bukan hanya tubuh fisik dan dharmakaya, bahkan jiwa dan kesadaran primordialnya pun mulai pusing, apalagi memadatkan pikiran dan menggunakan seni ilahi. Namun, Algojo Nenek adalah tetua dari 3 sekte misterius tertinggi. Kekuatannya melampaui penguasa alam dunia mistik biasa, dan dia masih berjuang di bawah kekuatan rune. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, nasibmu adalah menjadi babi darahku, milik Su Fang. Su Fang mengeluarkan suara sedingin es dan sunyi. Avatar ganas darah melepaskan sinar pedang Ki Pembantaian, dan langsung menyerang hati Dao Algojo Nenek. Nenek Algojo sudah berada di ujung tanduk. Ketika dia diserang oleh pedang Ki Pembantaian, Dao Heart dan kesadarannya langsung hilang. Matanya dengan cepat menjadi kabur, dan dia benar-benar kehilangan kesadaran seperti seorang pemabuk. Su Fang membuat gerakan meraih di udara dan menarik Nenek Algojo ke dalam istana Dao. Sama seperti itu, penatua yang kuat dari 3 sekte misterius tertinggi direduksi menjadi materi budidaya Su Fang. Ling Xingchen, yang memperhatikan Su Fang dari jauh, awalnya ingin menekan Su Fang. Namun, Algojo Nenek mengalahkannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengambil keuntungan dari situasi ini, dan ingin menekan Su Fang dan Algojo Nenek. Sedikit yang dia tahu gelombang. Su Fang dengan mudah menekan Algojo Nenek dengan rune. Ini mengejutkan dan mengejutkan, Ling Xingchen, dan pada saat yang sama, dia sangat senang. Jika dia baru saja menagih, dialah yang tidak beruntung. 2849. Ibu dari Herpercher Blood King Fin dan Haidong yang sama-sama terkejut dengan penindasan Su Fang dan diperlakukan sebagai babi berdarah oleh Su Fang. Pada saat yang sama, mereka diam-diam senang. Su Fang itu sebenarnya memiliki jimat rune Sein Wine dan sangat kejam. Dia benar-benar menekan seorang tetua dari 3 sekte mendalam tertinggi dan menggunakannya sebagai bahan budidaya.
Saya tidak percaya bahwa Anda masih memiliki jimat rune Wine Saint. Bagaimana jika dia masih memilikinya? Jika kamu jatuh ke tangannya? Hai Dongyang ragu-ragu. Hai Dongyang bergidik membayangkan jatuh ke tangan Su Fang dan menjadi babi berdarah. Ibu dari Heaven Piercer Blood King Fin juga ragu-ragu. Jika berada pada puncaknya, ia tidak akan takut bahkan jika Wine Saint sendiri ada di sini, apalagi jimat rune Wine Saint. Namun, vitalitasnya rusak parah dan kekuatannya saat ini bahkan tidak sebanding dengan Heartpercher. Beraninya mengambil risiko membunuh Su Fang. Bagaimana aku bisa membiarkan dia pergi begitu saja? Setelah ragu-ragu sejenak, ibu dari Heaven Piercer Blood King Fin siap menguji Su Fang. Tiba-tiba gelombang. Su Fang mengeluarkan jimat rune lainnya. Itu persis sama dengan yang digunakan untuk menekan Heartpercher Blood King Fin. Ada beberapa tikus yang mencoba memanfaatkan kemalangan Su Fang. Apa mereka pikir aku tidak tahu? Su Fang mencibir dan melepaskan kemampuan penginderaannya yang sempurna. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk memproyeksikan kemampuan penginderaannya ke segala arah. Sial, dia masih memiliki jimat rune semacam itu. Ibu dari Heaven Piercer Blood King Fin sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Tubuh Ling Xingchen segera berubah menjadi bercak darah dan dengan cepat meresap ke dalam kehampaan, menghilang tanpa jejak. Faktanya, lokasinya saat ini jauh di luar jangkauan penginderaan Su Fang. Namun, ia benar-benar ketakutan oleh jimat rune milik Wine Saint. Kill 11. Hai Dongyang juga ketakutan. Dia bersembunyi di kehampaan dan menahan auranya secara ekstrim. Su Fang tidak merasakan apapun. Dia masih menyeringai dan menyingkirkan jimat rune itu. Dia duduk bersila di udara dan menelan pil dan benda spiritual untuk pulih seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Dia tampak tidak takut. Setelah 3 bulan, Su Fang dengan ceroboh melahap budidaya babi darah baru melalui rotan Raja Darah Penusuk Surga dan memulihkan sebagian kekuatannya. Setelah itu, dia terbang perlahan dan tidak tergesa-gesa. Lebih dari 3 jam setelah Su Fang pergi, Hai Dongyang muncul dari ketiadaan. Melihat ke arah kepergian Su Fang, Hai Dongyang mengerutkan kening. Tiba-tiba gelombang. Hai Dongyang melihat ke kejauhan, dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia berteriak, siapa itu? Keluar. Dalam sekejap, pikiran Hai Dongyang mendarat di kehampaan yang kacau puluhan juta mil jauhnya, meletus dengan getaran spasial. Sesosok terhuyung keluar dari kehampaan. Itu adalah Ling Xingchen. Itu Ling Xingchen, itu kamu. Hai Dongyang terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang yang bersembunyi di kegelapan adalah murid dari 3 sekte misterius tertinggi. Identitasnya saat ini adalah seorang tetua dari 3 sekte misterius tertinggi. Ling Xingchen baru-baru ini menjadi terkenal. Setelah Su Fang masuk dalam daftar ilahi pilihan surga, dia secara alami mengenalinya. Hai Dongyang berteriak dengan dingin, Ling Xingchen, mengapa kamu bersembunyi di sini? Ling Xingchen terbang dan menangkupkan tinjunya ke arah Hai Dongyang. Murid ini kebetulan lewat. Mengapa sesepuh ada di sini? Apakah begitu? Mata Hai Dongyang bersinar dengan tajam. Dia menghasut Nenek Zuxin untuk datang dan membunuh Su Fang. Pada akhirnya, Nenek Zuxin ditekan oleh Su Fang. Jika masalah ini menyebar, dia tidak hanya akan menjadi tetua dari 3 sekte misterius tertinggi, tetapi identitas aslinya juga akan terungkap. Ling Xingchen menatap Hai Dongyang dengan cibiran di wajahnya. Anak ini pasti menyembunyikan rahasia besar. Jantung Hai Dongyang berdetak kencang. Dia benar-benar merasakan aura berbahaya dari tubuh Ling Xingchen, yang membuatnya agak takut. Hai Dongyang segera menghilangkan gagasan untuk membunuhnya. Dia mengangguk dan berkata, final lembah darah pilihan surga Jiuxuan sudah dekat. Kamu harus segera kembali ke kota Wudao dan bersiap untuk final. Aku tidak melihat apa yang terjadi sebelumnya. Kamu seharusnya tidak melihatnya juga, kanan. Ling Xingchen kembali ke penampilan murid dari 3 sekte misterius tertinggi. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Murid ini baru saja lewat. Tentu saja, murid ini tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Sangat bagus. Hai Dongyang mengangguk dan terbang. Ling Xingchen mendengus. Kamu sebenarnya ingin membunuhku untuk membungkamku. Jika bukan karena aku belum pulih, bagaimana mungkin kamu masih hidup? 4 jam setelah Ling Xingchen pergi, sehelai daun persik melayang keluar dari kehampaan dan terbakar menjadi abu. Kemudian, sesosok tubuh muncul. Su Fanglah yang kembali. Meskipun Su Fang tahu bahwa ada musuh lain yang bersembunyi di kegelapan selain Nenek Algojo, dia secara alami merasa tidak nyaman jika dia tidak mengetahui siapa musuhnya. Oleh karena itu, Su Fang mengonsumsi jimat penyembunyian 1 daun dan diam-diam kembali. Seperti yang diharapkan, dia menemukan musuh yang tersembunyi. Namun, dia tidak menyangka bahwa musuh tersembunyi sebenarnya adalah Ling Xingchen dan tetua dari 3 sekte misterius tertinggi. Ada masalah besar dengan Ling Xingchen itu. Juga, mengapa penatua Hai dari 3 sekte misterius tertinggi ingin membunuhku? Su Fang mengetahui siapa musuhnya, tetapi dia tidak tahu alasannya. Setelah berpikir sebentar, dia tidak dapat menemukan apapun. Su Fang tidak terlalu memikirkannya dan mengeluarkan kereta terbang Flaming Cloud.
Kapal penyeberangan langit jiwa Persik dihancurkan selama masa kesengsaraan. Dia hanya bisa menggunakan Flaming Cloud Flying Karyage sekarang. Dulu, dia merasa kereta terbang Flaming Cloud sangat cepat. Namun, kecepatannya seperti siput jika dibandingkan dengan kapal penyeberangan langit jiwa Persik. Ketika dia datang ke sini, Su Fang hanya menggunakan waktu beberapa tahun. Sekarang, dia telah menggunakan 1000 tahun untuk mengaktifkan Flaming Cloud Flying Karyage. Kesenjangan antara kedua Suan Bao terlihat jelas dari sini. Su Fang tidak menyia-nyiakan waktu ribuan tahun ini. Dia mengandalkan pil obat dan harta roh untuk akhirnya memulihkan istana Jiuk Suan Dao dan tubuhnya yang telah kosong dari kemajuannya. Namun, itu masih jauh dari kondisi normal di dunia Dao Lord. Setelah dia kembali ke kota langit, Su Fang membuat perjanjian dengan bawahannya sebelum langsung menuju ke kota Dao Lord. Dia tidak menuju ke tempat tinggal asosiasi pedagang, dan dia langsung pergi mencari Master Sekte Dao Lord dan mengusulkan untuk berkultivasi di Dao Grounds Sekte Dao Lord. Master Sekte Dao Lord mencoba yang terbaik untuk mengungkapkan niat baik kepada Su Fang, namun dia belum dapat menemukan peluang. Sekarang setelah Su Fang mengajukan permintaan seperti itu, dia tentu saja langsung menyetujuinya. Tiba-tiba. Namun, Su Fang mengusulkan untuk tinggal di istana Dao Dong Xuan Jun, dan sikapnya sangat tegas. Master Sekte Dao Lord mempertimbangkan pro dan kontranya. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa dia lebih suka menyinggung para murid paviliun surga daripada menyinggung Su Fang. Karena itu, dia membawa Su Fang ke istana Dao Dong Xuan Jun. Tuan Muda Dong Xuan Jun, tolong tunjukkan dirimu. Master Sekte Dao Lord memancarkan Nascent Spirit-nya ketika mereka tiba di istana Dao Dong Xuan Jun. Dong Xuan Jun melewati penghalang istana Dao dan keluar. Kedatangan Su Fang dan Master Sekte Dao Lord mengejutkannya. Hatinya tiba-tiba tenggelam ketika dia tahu bahwa dia telah ketahuan. Master Sekte Dao Lord mengungkapkan niatnya. Dong Xuan Jun langsung marah. Su Fang, kamu sudah keterlaluan. Terlalu jauh. Su Fang memandang Dong Xuan Jun dengan jijik dan mencibir. Selama kompetisi elit, kamu memerintahkan monster tua hati hitam dan sekte Raja Hantu untuk menyerang kota langit persegiku. Untuk apa ini? Baru pada saat itulah Master Sekte Dao Lord mengetahui niat Su Fang. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia mencemooh Dong Xuan Jun di dalam hatinya. Menggunakan metode seperti itu untuk membalas dendam pada Su Fang, kamu benar-benar mendekati kematian. Dong Xuan Jun menolak mengakuinya. Su Fang, kamu ingin membalas dendam kepadaku, namun kamu memberikan alasan yang tidak masuk akal. Apakah menurutmu murid-murid paviliun surga mudah untuk ditindas? Su Fang berteriak dengan dominan. Aku sudah menekan monster tua hati hitam, dan sekte Raja Hantu sudah tunduk kepadaku. Kamu masih ingin berdalih. Terakhir kali, Anda menghasut Ye Fei Bai untuk membunuh bawahan saya dan merusak penampilan rekan Dao saya. Aku menghancurkan fisik pedang 5 elemenmu. Kali ini, Anda memerintahkan monster tua hati hitam dan sekte Raja Hantu untuk menyerang Square Sky City. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Dong Xuan Jun tahu bahwa masalah ini akan sulit diselesaikan. Dia berteriak keras, Yang Mulia musim semi dan musim gugur, Su Fang ingin membunuhku. Tolong tegakkan keadilan untukku. Dia tidak punya pilihan. Terakhir kali, Su Fang menghancurkan tubuh Dharma di depan semua orang. Kali ini, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan. Sebagai murid paviliun surga, dia benar-benar kehilangan muka. Namun, apa lagi yang bisa dia lakukan jika dia tidak meminta bantuan? Kehilangan muka lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Suara Dong Xuan Jun menyebar ke seluruh dojo Sekte Dao Lord dengan bantuan kekuatan dewa. Ini segera mengingatkan semua petani yang tinggal di dojo. Ada orang jenius dari paviliun surga, dan ada juga orang jenius dari kekuatan lain. Mendengar Su Fang dan Dong Xuan Jun berkonflik lagi, semua orang bergegas mendekat. Suara mendesing gelombang. Sebuah pikiran melintas, dan itu berubah menjadi bayangan Yang Mulia musim semi dan musim gugur. Yang Mulia musim semi dan musim gugur menatap Su Fang dan berkata dengan dingin, Su Fang, bahkan jika kamu berada di urutan teratas daftar pilihan surgawi, kamu tidak boleh begitu sombong di depan para murid paviliun surga. Su Fang perlahan menjelaskan keseluruhan cerita masalah ini. Banyak orang jenius, termasuk para jenius paviliun surga dan Dong Xuan Lai, memandang Dong Xuan Jun dengan jijik dan jijik. Bahkan Yang Mulia musim semi dan musim gugur pun sangat marah. Dong Xuan Jun, idiot, kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Su Fang punya sesuatu padamu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menyelesaikannya kali ini. Su Fang tampak sangat marah. Apakah menurutmu murid paviliun surga bisa begitu tidak bermoral? Bahkan jika Tuan Tuo Qianji mengetahui hal ini, aku masih benar. Yang Mulia musim semi dan musim gugur bertanya, karena kota Fang Tian tidak mengalami kerusakan apapun, bagaimana pendapat Anda jika membiarkan Dong Xuan Jun meminta maaf kepada Anda? Su Fang berkata, aku, Su Fang, bukanlah orang yang tidak kenal ampun. Kamu menghancurkan tubuh Dharma Dong Xuan Jun terakhir kali, dan sekarang kamu di sini untuk mencela kami. Kamu menyebut ini bukan orang yang tidak kenal ampun.
Para jenius yang menyaksikan semuanya terdiam. Su Fang melanjutkan, selama Dong Xuanjun meminta maaf kepadaku dan menunjukkan ketulusan yang memuaskan, aku tidak akan mempersulitnya lagi. Semua orang tiba-tiba menyadari. Ternyata Su Fang datang untuk menyelesaikan masalah dan memeras keuntungan. Dong Xuanjun adalah murid pavilion surga, dan seorang jenius peringkat atas dalam hal itu. Su Fang tidak bisa membunuhnya di depan semua orang. Su Fang telah menggunakan hampir semua sumber daya bermutu tinggi ketika dia melewati masa kesengsaraan. Dia mungkin juga mengambil kesempatan untuk memeras sejumlah uang dari Dong Xuanjun. Akan ada banyak peluang untuk membunuhnya di masa depan. Dong Xuanjun mengertakkan gigi dan berkata, bagaimana saya bisa menunjukkan ketulusan saya? 2850. Su Fang menghela nafas. Square Sky City menderita kerugian besar kali ini. Kerugian besar. Sesepuh hati hitam dan sekte Raja Hantu bahkan tidak mampu menembus pertahanan kota langit persegi. Paling banyak, Square Sky City hanya kehilangan sebagian energi untuk mempertahankan formasi. Kok bisa jadi kerugian besar? Kill 11. Su Fang melanjutkan, saya, Su Fang, bukanlah orang yang suka menghitung. Dong Xuanjun, berikan saja saya 10 juta pil kelas atas. 10 juta pil kelas atas. Meskipun Dong Xuanjun mengira Su Fang akan meminta harga selangit, dia tidak menyangka Su Fang akan meminta terlalu banyak. Dia sangat terkejut hingga bola matanya hampir keluar. Dong Xuanjun mendengus. Su Fang, apa perbedaan antara kamu dan para perampok yang membunuh orang demi hartanya? Su Fang berkata, berapa banyak batu suci yang telah digunakan untuk mempertahankan Square Sky City? Ada juga korban jiwa. Ini masalah hidup dan mati. Kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan 10 juta pil kelas atas. Baiklah, aku akan mundur selangkah. 80 juta pil kelas atas, tidak kurang. Guru Agung musim semi musim gugur mengangkat alisnya. Dong Xuanjun tidak bisa meminum begitu banyak pil sekaligus. Su Fang, jangan memaksaku terlalu jauh. 1 juta pil kelas atas, anggap saja sebagai kompensasi. Su Fang, kamu harus tahu kapan harus berhenti. Su Fang ragu-ragu sejenak dan berkata, 1 juta pil kelas atas mungkin sedikit, tapi... Karena yang mulia guru musim semi musim gugur sendiri, bagaimana mungkin saya tidak setuju? Tapi aku punya permintaan. Itu harus diselesaikan sekaligus. Tidak ada penundaan. Dong Xuanjun tidak punya pilihan selain setuju. 1 juta pil kelas atas bukanlah jumlah yang kecil. Dengan status Dong Xuanjun, sulit baginya untuk meminum begitu banyak pil sekaligus. Namun, dia tidak berani melanggar perintah guru agung musim semi musim gugur. Pada akhirnya, dia meminjam uang dari murid pengadilan surga lainnya dan memberikannya kepada Su Fang. Sekarang, kita seimbang. Dong Xuanjun, jika kamu masih ingin memberiku pil, silakan menyerang Square Sky City lagi. Su Fang meminum pil itu dan tertawa. Dong Xuanjun terhuyung, hampir kehilangan kendali. Dong Xuanjun, aku ingin dojomu. Kamu dapat menemukan gua tempat tinggal yang lain. Kemudian, Su Fang tidak mengikuti upacara dan secara terbuka memasuki kediaman sementara Dong Xuanjun. Dong Xuanjun, dengan mengingat pelajaran ini, jangan memprovokasi Su Fang di masa depan. Jika hal seperti ini terjadi lagi, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Pikiran senior musim semi dan musim gugur yang agung menghilang, berubah menjadi cahaya ilahi dan menghilang. Banyak orang jenius memandang Dong Xuanjun dengan mata penuh simpati dan penghinaan, yang sekali lagi menyakiti hati Dong Xuanjun. Su Fang, kamu pantas mati. Dong Xuanjun mengertakkan gigi. Setelah semua orang pergi, Dong Xuanjun pergi dengan hati yang penuh penghinaan dan kemarahan. Hei Dong Yang. Dong Xuanjun mengeluarkan jimat rune dan mentransmisikan pikiran roh esensinya. Setelah beberapa lama, Hai Dong Yang akhirnya menjawab, Su Fang memiliki jimat rune yang dipadatkan secara pribadi oleh Sage Anggur. Jika Anda ingin saya menghadapinya, apa bedanya dengan mengirim diri saya sendiri ke kematian? Sulit bagiku untuk melakukan ini. Bahkan jika Anda mengungkap identitas saya tidak akan mengambil risiko untuk membunuh Su Fang lagi. Jimat rune Sage Anggur. Ekspresi Dong Xuanjun berubah seketika, dan dia harus menekan pikiran untuk membalas dendam pada Su Fang. Su Fang tinggal di istana Sekte Daoles. Untuk menyenangkan Su Fang, ketua Sekte Daoles mengeluarkan Suan Bao tertinggi dari Sekte Daoles, Gua Suanlang, untuk diolah oleh Su Fang. Gua Surga Suanlang adalah Suan Bao tertinggi yang khusus untuk dikembangkan oleh para pembudidaya. Itu bisa membekukan waktu. Berkultivasi selama sebulan di dalam setara dengan 1 hari di luar. Itu adalah harta karun spasial yang luar biasa yang dapat menghemat waktu budidaya beberapa kali lipat. Gua Surga Suanlang agak mirip dengan ruang budidaya di dalam kapal penyeberangan langit jiwa persik. Selain itu, ia tidak perlu mengkonsumsi terlalu banyak batu dan energi ilahi, tidak seperti kapal penyeberangan langit jiwa persik. Dengan Suan Bao seperti itu, Master Sekte Daoles Sekte tidak akan mengeluarkannya untuk digunakan orang lain kecuali untuk budidayanya sendiri.
Sekarang dia telah mengeluarkannya untuk digunakan Su Fang, itu jelas untuk menyatakan niat baik kepada Su Fang. Su Fang tentu saja menerima niat baik Master Sekte Daoles. Memperoleh 1 juta ramuan puncak tingkat tertinggi dari Dong Xuan Jun dapat dianggap telah menyelesaikan kebutuhan mendesak Su Fang. Lord kesengsaraan kali ini hampir menghabiskan seluruh sumber dayanya. Kini, dia tidak lagi miskin. Su Fang sedang duduk bersila di dalam gua surga Xuanlang, bersiap untuk final lembah darah. Cincin penyimpanan di surga gua Jiuxuan tiba-tiba bergetar. Itu adalah cincin penyimpanan yang ditinggalkan si Xuan Daozu di surga gua Jiuxuan milik Su Fang. Karena Su Fang telah menjadi Dao Lord, segel spasial lain di ruang internal telah terbuka. Ini setara dengan hadiah yang diterima Su Fang karena menjadi Dao Lord. Su Fang terkejut sekaligus gembira. Dia buru-buru melepaskan pikirannya dan memasuki ruang internal cincin penyimpanan. Dia menemukan ada 10.000 ramuan lagi di ring penyimpanan. Itu adalah ramuan kuno yang sama seperti sebelumnya, tetapi kualitasnya telah meningkat pesat. Itu semua adalah ramuan kuno puncak tingkat tertinggi. Melihat ramuan ini, Su Fang tidak bisa menahan senyum pahit. Tuan, bisakah Anda mengubahnya dan memberi saya beberapa Xuan Bao atau sumber daya lainnya? Suara si Xuan Daozu terdengar di benaknya. Guru hanya bisa memberimu sumber daya budidaya paling dasar ini. Xuan Bao dan sumber daya yang kamu inginkan. Haha, final lembah darah Jiuxuan sudah dekat. Akan ada banyak jenius dari domain dewa lain yang datang ke lembah darah juga sebagai ahli dari klan iblis. Mereka tidak kekurangan harta. Pada saat itu, kamu bisa langsung merebutnya dari tangan mereka. Dia tidak menyangka bahwa si Xuan Daozu yang agung akan meminta murid-muridnya untuk merebut sumber daya dan harta para pembudidaya lainnya. Su Fang tersenyum pahit dan tak berdaya. Setelah itu, Su Fang melahap ramuan dan budidaya serta vitalitas Xuan Bao. Dia berusaha untuk mencapai keadaan normal Dao Lord sebelum final lembah darah. Semua bawahan yang telah menekan Ye Fei Bai di masa lalu telah sepenuhnya dilahap oleh Su Fang selama kesengsaraannya. Namun, Xuan Bao yang lebih tangguh telah muncul sekarang, dan itu adalah nenek penghancur hati. Dengan Xuan Bao dan Xuan Lang Paradise yang tangguh, Su Fang yakin bahwa dia bisa menstabilkan budidayanya pada kondisi normal Dao Lord sebelum final lembah darah dimulai. Bahkan dia bisa mencapai puncak alam Dao Lord. Sementara Su Fang bersiap sekuat tenaga untuk final lembah darah Jiuxuan, para jenius lainnya juga berusaha sekuat tenaga. Mereka berharap dapat memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang di final. Namun, tidak mudah untuk memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Selain para jenius dari Dong Xuan, ada juga para jenius yang tiada taranya dari domain dewa lain dan Big Goblin yang tangguh dari klan iblis. Saat itu, persaingan akan semakin brutal. Sebuah insiden besar telah terjadi di 3 sekte besar yang berdaulat. Seorang tetua yang tangguh telah hilang tanpa alasan. Tetua Agung Changsun sangat marah, dan dia memerintahkan semua penggarap sekte di wilayah kesunyian yang tertinggal surga untuk mencarinya dengan sekuat tenaga. Namun, mereka secara alami tidak dapat menemukan jejak nenek patah hati, dan masalah ini pada akhirnya tidak terselesaikan. Wilayah ilahi yang mendalam pusat. Ada sebuah istana yang indah dan mewah di dalam ruang independen yang diciptakan oleh kemampuan tertinggi. Di dalam istana, lebih dari selusin wanita ras asing yang menawan sedang bernyanyi dan menari. Lebih dari 20 pemuda jenius mencicipi anggur berkualitas yang dibuat dari harta langka dan berharga sambil menikmati nyanyian dan tarian. Semua pemuda jenius ini memiliki aura yang luar biasa dan mengusung aura seorang penguasa. Mereka adalah para jenius tak tertandingi dari 5 klan besar di wilayah ilahi mendalam pusat. Seorang pemuda berpakaian putih masuk dari luar istana dan duduk di kursi kosong. Dia mengangkat cangkir anggurnya dan menghabiskannya dalam sekali teguk, dan jarak di antara alisnya yang miring menunjukkan ekspresi kemarahan. Seorang pemuda berjubah merah yang duduk di tengah kursi utama bertanya, "Ye Feixuan, apa yang membuatmu begitu marah?" Pemuda berpakaian putih itu melambaikan tangannya dan melemparkan cangkir wine di tangannya, menghantamkannya ke kepala penari ras asing di tengah lantai dansa. Kepala penari itu langsung hancur berkeping-keping, dan darah berceceran di mana-mana. Penari lainnya gemetar ketakutan dan berlutut di tanah satu demi satu. Pemuda berjubah merah itu melambaikan tangannya, dan para penari buru-buru meninggalkan istana. Pemuda berpakaian putih itu berkata dengan marah, "Adikku, Ye Fei Bai, berpartisipasi dalam seleksi surgawi Jiuxuan di wilayah ilahi mendalam timur, tapi dia terbunuh di lembah darah." Para penggarap wilayah ilahi mendalam timur sebenarnya sangat sombong sehingga mereka bahkan berani membunuh keturunan klan Ye. Kekuatan Ye Fei Bai luar biasa. Kecuali dia adalah murid paviliun surgawi mendalam timur, siapa yang bisa membunuhnya? Ye Fei Bai adalah murid dari 5 klan besar wilayah ilahi mendalam tengah. Jika dia meninggal di Dongsuan, paviliun surgawi mendalam timur setidaknya harus memberikan penjelasan, bukan? Para pemuda lainnya menyuarakan pendapat mereka. Ye Feixuan berkata, paviliun surgawi mendalam timur mengatakan bahwa Ye Fei Bai mati di mulut monster darah di lembah darah. Namun, menurut penyelidikan klan saya, penyebab kematiannya aneh.
Ini terkait dengan seorang jenius dari sebuah alam semesta tingkat rendah. Semut dari alam semesta tingkat rendah. Sekelompok elit muda tidak bisa menahan tawa. Huff, tidak peduli siapa yang membunuh Ye Fei Bai, aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Bahkan orang-orang desa dari Dongsuan itu, klan Ye Ku akan memberi mereka pelajaran. Mata Ye Fei Xuan bersinar dengan aura yang mendominasi. Kemudian, dia berkata dengan keras, kematian adik laki-lakiku harus dibalas. Oleh karena itu, aku telah memutuskan untuk memasuki lembah darah mendalam timur di final. Siapa yang bersedia berburu lembah darah mendalam timur bersamaku, Ye Fei Xuan? Suasana hening sejenak di istana. Pemuda berjubah merah itu menggelengkan kepalanya dan berkata, selain dua murid langsung Daozu teratas di wilayah ilahi mendalam timur, tidak ada tokoh kuat lainnya. Salah satu dari mereka berada di mendalam barat sementara yang lainnya berada di mendalam selatan. Orang terkenal ini tidak tertarik membuang waktu di lembah darah mendalam timur. Apa gunanya bersaing dengan sekelompok orang kampung? Tidak tertarik. Kamu, Ye Fei Xuan, dapat menyapu lembah darah mendalam timur sendirian. Apakah kamu masih membutuhkan bantuan kami? Sebagian besar orang jenius dari 5 keluarga dewa tampak tidak tertarik. Di mata mereka, selain mendalam tengah, wilayah dewa lainnya terpencil dan terpencil. Para jenius dari wilayah dewa lainnya semuanya adalah orang udik di mata mereka. Waktu mereka tidak sepadan. Saat Ye Fei Xuan merasa kecewa, seorang pemuda jangkung dan berotot tertawa dan berkata, Ye Fei Xuan, orang terkenal ini akan menemanimu ke wilayah ilahi mendalam timur. Ketika saatnya tiba, kami akan mengambil tempat pertama di wilayah ilahi mendalam timur. Daftar pilihan surgawi wilayah ilahi dan menginjak-injak semua jenius Dongsuan di bawah kaki kita. Waktu untuk final ujian pilihan surgawi Jiuxuan semakin dekat. Su Fang juga telah mengakhiri budidaya terpencilnya. Waktu yang dihabiskan dalam pengasingan kali ini sangat lama. Berkultivasi di surga Xuanlang bertambah hingga lebih dari 200.000 tahun. Sedemikian rupa sehingga ketika Su Fang keluar dari ruang harta karun gelap, dia merasa bahwa itu sudah terjadi seumur hidup. Setelah periode kultivasi yang begitu lama, basis kultivasi Su Fang tidak hanya stabil ke kondisi normal Daolord tingkat rendah, tetapi juga mencapai puncak level Daolord bawah seperti yang diharapkannya. Dengan kata lain, masih ada jarak sebelum dia bisa menembus level Daolord tingkat menengah.